Setelah kembali ke kediamannya, Jun Changqiao menari dengan gembira. Dengan begitu banyak murid yang berhasil membuka meridian mereka, hanya masalah waktu sebelum sekte tegak tulang besi menjadi kuat. Dia ingin Li Qingyang belajar bagaimana beradaptasi, tetapi dialah yang sangat bersemangat. Ngomong-ngomong soal, mengapa dia begitu bersemangat? Bukankah itu karena jika para murid kuat, sekte akan menjadi kuat? Jika sekte itu kuat, mereka bisa mengikuti pencarian utama sampai selesai dan bom jiwa bisa dihilangkan. Jika bukan karena misi utama terkutuk dan pembatasan bom, Jun Changqiao tidak akan bisa fokus mengembangkan sekte tegak tulang besi. Akan lebih baik baginya untuk pergi keluar dan berkultivasi sendirian. Jika saya berkultivasi untuk 1 malam lagi, saya harus bisa memadatkan energi roh yang cukup untuk membuka meridian saya. Saya harap saya bisa menerobos ke tahap ke-11. Dia duduk bersila lagi dan terus berkultivasi. 50 poin kontribusi. Jun Changqiao tidak berniat menukarnya dengan barang. Pertama, dia tidak membutuhkan mereka. Kedua, dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka meridiannya. Lebih penting lagi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka meridian, dia mungkin bisa menyelesaikan pencarian tersembunyi dan mendapatkan sejumlah poin kontribusi. Malam kultivasi. Jun Changqiao memadatkan energi roh yang cukup dan mulai membuka meridiannya. Keesokan paginya, dia berjalan keluar dari kamarnya dengan sedih. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan dengan tingkat keberhasilan yang begitu tinggi, saya masih gagal. Apakah saya akan meninggalkan Eropa lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pemahamanmu tentang Tendon Channing Scripture sudah cukup baik. Memadatkan energi roh hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Kamu pasti akan berhasil lain kali. Jun Changqiao menghiburnya dan memasuki aula utama. Setelah beberapa saat, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat, pemimpin sekte, saya telah menembus ke tahap ke-11. Apakah begitu? Jun Changqiao berkata, tidak buruk. Dia melolong dalam hatinya, akar semangat yang tinggi benar-benar patut ditiru. Li Qingyang melaporkan statistik para murid yang membuka meridian mereka kemarin. Ada total 20 orang. 12 dari mereka berhasil dan 8 gagal. Mungkin karena kata-kata pemimpin sekte kemarin, tapi dia sudah cukup terbiasa. Jun Changqiao berkata, beritahu para murid yang gagal membuka meridian mereka bahwa kegagalan sementara tidak berarti mereka akan gagal selamanya. Selama mereka bekerja keras, mereka pasti akan berhasil. Mengapa kata-kata ini terdengar lebih seperti dia menghibur dirinya sendiri? Beberapa hari kemudian, para murid yang mengolah Tendon Channing Scripture berhasil menembus 1 level dari fondasi awal mereka, meningkatkan seluruh sekte. Ini bagus. Saya tidak pernah bermimpi bahwa membuka meridian akan begitu mudah. Pemimpin sekte adalah dewa yang menciptakan metode kultivasi seperti itu. Para murid yang telah berhasil menembus tahap pembukaan pulsa sangat bersemangat sehingga mereka telah bersujud dalam menyembah Jun Changqiao. Namun, pemimpin sekte Jun sangat tertekan karena upaya keduanya untuk menembus meridiannya gagal lagi. Dia duduk dengan sedih di kursinya dan berkata, saya gagal 2 kali berturut-turut dengan tingkat keberhasilan 50%. Sepertinya saya telah menggunakan semua keberuntungan saya dalam hidup ini untuk mendapatkan tingkat Dewa Yi Jinjing. Meskipun dia telah gagal 2 kali berturut-turut, masih ada manfaatnya. Meridian, otot, dan organ internal Jun Changqiao semuanya telah benar-benar marah, dan tubuhnya yang lemah jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari pemimpin sekte, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, saya telah menghubungi para pengrajin. Kapan Anda ingin membangun kembali halaman dalam? Hari ini, ya, setelah halaman dalam direnovasi, Jun Changqiao tinggal di aula utama. Dong. Lu Qianqian berjalan mendekat. Sepatu bot putihnya membuat suara berirama di lantai. Karena dia mengolah Tendon Channing Scripture, kakinya bahkan lebih ramping dan bulat. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Sosok dan penampilannya sangat sempurna. Dia seperti Nefrite yang diukir dengan hati-hati. Jika dia berada di dunia Jun Changqiao sebelumnya, dia pasti akan mengalahkan semua supermodel dan selebriti wanita populer. Jun Changqiao menopang dagunya dan berkata sebagai penghargaan, memikat burung dan angsa liar, mengalahkan bulan dan mempermalukan bunga. Lu Qianqian berhenti dan menemukan bahwa dia sedang menilainya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian pria peduli dengan penampilan wanita? Saya bersedia, Jun Changqiao berkata dengan jujur. Sebagai laki-laki dengan orientasi gender yang benar, adalah munafik jika tidak mempedulikan penampilan perempuan. Petik 2, petik 2. Lu Qianqian terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin sekte bahkan tidak akan mencoba menyembunyikannya. Qianqian, Jun Changqiao berkata, kamu dan aku seumuran. Apakah kamu tertarik untuk berkencan? Wanita cantik seperti itu jelas merupakan pilihan terbaik untuk menjadi pacarnya.
Pemimpin Sekte Jun juga ingin meninggalkan barisan anjing lajang sesegera mungkin. Dia ingin menyebarkan makanan anjing kepada para pembaca. Penanggalan, maksud kamu apa? Petik 2, itu berarti berkencan? Tidak, tidak, dalam kata-kata benua bintang jatuh, hubungan kita bisa lebih jauh. Kau berbicara tentang cinta, ya, ya, itu berarti berkencan, berkencan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata cinta, mata indah Lu Qianqian dipenuhi dengan niat membunuh. Jun Changxiao bergidik dan menelan kata terakhir yang akan dia katakan. Kemudian, dia berkata dengan sangat serius, bicaralah, mengapa kamu datang mencari raja ini? Lu Qianqian menahan niat membunuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte, kamu belum menerobos. Dia menyentuh panci yang tidak mendidih. Jun Changxiao mencengkeram dadanya dan berkata dengan ekspresi sedih, Qianqian, apakah kamu sengaja menyerang raja ini? Lu Qianqian berkata, kamu adalah pemimpin sekte dan pemimpin klan tulang besi. Jika kultivasimu tidak meningkat, bagaimana kamu bisa memimpin murid-murid yang lebih kuat darimu? Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, jika saya ingin meningkatkan kultivasi saya, itu hanya hitungan detik. Dia tidak membual, selama dia menggunakan poin kontribusinya untuk menukar poin kultivasi, bahkan jika dia tidak menerobos ke martial disciple, akan mudah baginya untuk membuka tahap ke-12 dari meridiannya. Lu Qianqian terbiasa dengan kesombongannya yang tak tahu malu dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu dapat mempertimbangkan untuk memberikan posisi itu kepadaku. Aku akan membiarkan klan tulang besi mendominasi wilayah Azure Sun dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa wanita ini ingin memata-matai pemimpin sekte. Jun Changqiao berdiri dan berjalan turun. Dia berhenti 1 meter di depannya dan menatap matanya. Dia tersenyum dan berkata, mendominasi Azure Sun County. Itu tujuan kecil, saya ingin mendominasi seluruh benua bintang jatuh. Petik 2. Karena jarak yang jauh, wanginya tercium dan menggetarkan hatinya. Cek, Lu Qianqian mendengus dingin. Namun, dia dengan sengaja menoleh dan tidak menatap matanya. Dia berkata, apakah Anda pikir itu cukup untuk mengembangkan sekte hanya dengan teknik kultivasi mental surgawi? Jika tidak, sekte yang kuat membutuhkan sistem kultivasi yang sempurna, tetua yang sangat baik untuk diajarkan, dan berbagai sumber daya yang berkaitan dengan seni bela diri, seperti teknik bela diri dan pil. Apakah pemimpin sekte memiliki ini? Tidak, Jun Changqiao berkata dengan serius, tapi kamu akan memilikinya di masa depan. Saya harap begitu, Lu Qianqian berkata, saya akan pergi dan memimpin para murid untuk berkultivasi terlebih dahulu. Fiuh, setelah berjalan keluar dari aula, dia menghela nafas dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berpikir dalam hati, alam pemimpin sekte jelas tidak setinggi milikku. Mengapa aku merasa gugup ketika dekat dengannya? Sepertinya pemahaman saya tentang teknik hati Es Taixuan masih jauh dari cukup. Saya tidak bisa benar-benar diam seperti air. Di dalam aula utama, Jun Changqiao duduk di kursi kayu dan terdiam lama. Kata-kata Lu Qianqian membuatnya sadar bahwa kultivasinya tidak cukup baik. Sekte hanya memiliki Yi Jinjing dan tidak ada yang lain. Bagaimana dia bisa membuat klan tulang besi lebih kuat dan mendominasi benua? Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas dan membuka toko pemula. Saat dia membalik-balik halaman, dia melihat sejenis pil obat yang disebut pil pengumpul Qi. Karena kebiasaan, dia mengklik pengantar terperinci. Item, pil pengumpul Qi. Efek, setelah seorang seniman bela diri mengambilnya, mereka dapat memadatkan energi spiritual 5 kali lebih cepat. Catatan, hanya tersedia untuk kepala sekte. Petik 2. Durasi, 24 jam. Harga, 10 poin kontribusi. Jun Chang tersenyum dan berkata, meningkatkan konsentrasi energi spiritual sebanyak 5 kali lipat, ini adalah hal yang baik untuk berkultivasi. Dengan bakat tingkat fananya, dia akan membutuhkan 2 hari untuk menyerap energi spiritual yang cukup untuk membuka meridiannya. Jika 5 kali lebih cepat, waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Membeli. Jun Changqiao membeli tanpa ragu-ragu. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10 poin kontribusi. Qi Gathering Pil X1 telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 40.100. Sebelum pemberitahuan berakhir, Jun Changqiao mengeluarkan botol dengan kata-kata, pil pengumpul Qi, tertulis di atasnya dan menuangkan pil seukuran jujube merah. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Pil itu meleleh di mulutnya dan menyatu dengan tubuhnya, membuatnya merasa segar. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setiap pori-porinya telah mengembang tanpa batas. Jun Changqiao duduk bersila di kursi dan mulai mengoperasikan Yi Jinjing. Namun, begitu dia menyelesaikan satu siklus, energi spiritual di aula berkerumun dan berjuang untuk diserap. Kemarin kamu mengabaikanku, hari ini aku akan membuatmu tidak layak. Meskipun dia sombong, Jun Changqiao mulai menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan.
Hanya dalam waktu 8 jam, dia telah memadatkan energi spiritual yang cukup untuk membuka meridiannya. Dulu dia membutuhkan waktu 2 hari, tetapi sekarang dia membutuhkan waktu kurang dari 10 jam. Efek dari Qi Gathering Pill benar-benar hebat. Membuka, kata Jun Changqiao, hasilnya adalah kegagalan untuk ketiga kalinya. Lagi, setelah mengembun selama beberapa jam lagi, dia terus menembus meridiannya. Namun, dia gagal lagi pada upaya keempatnya, hanya pada upaya kelima dia berhasil menembus meridian ke-11-nya. Jun Changqiao tidak berminat untuk merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh pembukaan meridian. Dia merosot di kursi dan menyeka keringat dari dahinya. Tingkat keberhasilan 50%, dan saya perlu 5 kali mencoba untuk berhasil. Seberapa gelap wajah saya? Jun Changqiao telah mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan sistem dan akan mengandalkan usahanya sendiri untuk membuka meridiannya. Pada akhirnya, dengan bantuan pil pengumpulan energi, ia berhasil menembus ke tahap ke-11 dari alam pembukaan meridian. Dia telah benar-benar bertahan sebelumnya, tapi, karena surga telah memberinya sistem, dan ada item yang dapat membantunya dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya, pasti akan ada masalah jika dia tidak menggunakan otaknya. Setelah menghibur dirinya sendiri, Jun Changqiao segera merasa segar kembali. Faktanya, kata-kata Lu Qianqian yang mendesaknya untuk menggunakan barang-barang di toko. Bagaimanapun, dia bukan penggarap nakal, tetapi pemimpin sekte. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin untuk memimpin seluruh sekte. Sedangkan untuk kerja keras, itu perlu untuk memiliki karakter moral yang baik, tetapi itu juga tergantung pada situasinya. Jun Changqiao membuka toko pemula lagi. Seperti yang diharapkan, pil pengumpul energi telah berubah menjadi abu-abu, dan kata-kata terbatas pada satu pembelian per bulan muncul. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya bisa membelinya tanpa batas, dan menyerap 5 kali energi spiritual setiap hari untuk berkultivasi, bahkan seekor babi dapat menerobos ke alam Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri, Mother of Asterisker, apakah ini penghinaan? Ngomong-ngomong soal, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, catatan pada efeknya mengatakan bahwa itu hanya dapat digunakan oleh pemimpin sekte. Apakah ini berarti ada pil yang cocok untuk murid? Dia terus menelusuri barang-barang di toko dan segera menemukan barang yang agak menarik yang disebut arai roh murid pemula. Dia mengklik pengantar terperinci. Item, arai roh murid pemula. Efek, ketika dimasukkan ke dalam tanah, itu dapat memadatkan arai roh 10 meter persegi. Atribut energi spiritual internal 2 kali lipat dari dunia luar. Durasi, gunakan segera setelah dibuka. Harga, 10 poin kontribusi. Catatan, hanya tersedia untuk murid sekte. Setelah mengaktifkan arai, 1 poin kontribusi akan dikonsumsi. Berlangsung selama 24 jam. Melihat isi catatan itu, Jun Changqiao berkata, 1 poin hanya dapat digunakan untuk 1 hari. Ini terlalu membuang-buang poin kontribusi. 1 poin untuk sehari tidak banyak, tetapi dia hanya memiliki 40 poin kontribusi. Setelah membelinya, jika dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan arai, itu hanya bisa bertahan paling lama 30 hari. Hanya tersedia untuk murid, tidak masuk akal untuk mengubahnya. Jun Changqiao tidak berniat untuk menukar spirit arai murid pemula. Sistem meminta, ketika para murid menjadi lebih kuat, sekte akan menjadi lebih kuat. Tuan rumah direkomendasikan untuk membelinya dengan harga 5 bintang. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kamu tidak merekomendasikan saya untuk membelinya. Anda merekomendasikan saya untuk menghabiskan poin kontribusi, kan? Sistem berkata, misi sistem adalah untuk membantu tuan rumah. Baik, Jun Changqiao ragu-ragu sejenak dan berkata, kali ini aku akan mempercayaimu. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10 poin kontribusi dan memperoleh arai roh murid pemula X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 30.100. Sebuah tas dengan banyak bendera kecil muncul dari udara tipis di Space Ring. Di dalam, ada manual untuk mengatur arai. Jun Changqiao terdiam dan berkata, sial, mengapa tidak ada garansi? Tuan Sekte, tepat ketika dia akan mengeluarkan arai roh untuk dipelajari, seorang murid buru-buru berlari masuk dan berkata sambil terengah-engah, ada seseorang di sini yang menyebabkan masalah. Apa? Jun Changqiao menamparkan sandaran tangan dan berdiri dengan marah, siapa yang punya nyali untuk membuat masalah di klan tulang besiku? Kalahkan dia, pukul dia dengan keras. Petik 2, di depan gerbang klan tulang besi yang dicat merah terang, seorang tuan muda dengan pakaian bersulam berkata dengan marah. Beberapa bawahan level 4 atau level 5 Meridian Opening meninju dan menendang seorang pemuda di tanah. Pakaian pemuda itu compang camping dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti seorang pengemis. Sial, pengemis bau berani mencuri pil keluarga Cui kami. Perutnya benar-benar gemuk. Petik 2.
Salah satu pelayan mengutuk saat dia memukulnya. Tuan muda dengan pakaian bersulam berkata dengan wajah dingin, jangan melihat kultivasinya yang lemah. Dia berlari cukup cepat. Jika dia tidak menerobos gunung tandus ini dan tidak punya tempat untuk pergi, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Dia terus pukul dia, kalahkan dia sampai mati. Bawahan menerima perintah dan menendangnya dengan marah. Kekuatan mereka sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, pemuda itu dipenuhi memar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berhenti. Pada saat ini, suara yang keras dan jelas terdengar. Para pelayan yang sedang meninju dan menendang berhenti dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat Jun Changqiao memimpin sekelompok murid keluar dari gerbang. Tuan muda dengan pakaian bersulam melihat plakat di gerbang dan berkata sambil tersenyum, jadi gunung tandus tanpa nama ini adalah Gunung Ironbone Clan. Senyum dan nadanya penuh dengan penghinaan. Jun Changqiao meliriknya dan kemudian melirik pemuda yang dipukuli habis-habisan oleh orang banyak. Dia berkata dengan tenang, ini adalah wilayah klan tulang besi. Jika kamu ingin bertarung, keluar dan bertarunglah. Jadi bukan seseorang datang untuk membuat masalah di sekte, tetapi seseorang bertarung di gerbang. Itu adalah sekelompok orang yang memukuli satu orang. Tuan muda dengan pakaian bordir tercengang, kamu ingin aku keluar. Dia memandang pelayan itu dan menyeringai, klan tulang besi kecil ini berani memintaku keluar. Kamu gila, apakah kamu bodoh? Bang! Sebuah kaki ditendang dan mendarat tepat di wajahnya. Otot-ototnya langsung ambruk dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Dia terbang dengan indah dengan mulut bengkok dan mata sipit. Celepuk, tuan muda dengan pakaian bordir terbang lebih dari 10 meter dan jatuh di depan tangga batu yang mengarah ke bawah gunung. Jika dia pergi lebih dekat, dia akan berguling menuruni gunung. Sial, Jun Changqiao menarik kakinya dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Tendangan Master Sekte Besar Jun sangat tiba-tiba dan cepat. Tuan muda Huali jatuh ke tanah, dan sekelompok pelayan perlahan-lahan sadar kembali. Tuan muda, mereka berlari dengan panik dan membantu tuan mereka berdiri. Melihat jejak kaki besar di sisi kanan wajahnya, mereka tahu bahwa tendangannya tidak ringan. Tuan muda menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, kamu berani memukulku. Nak, kamu dalam masalah besar. Tuanku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Ai. Memukulnya sama dengan memukul keluarga Ai. Sekte tulang besimu, tunggu sektemu dihancurkan. Beberapa bawahannya berteriak dengan marah. Namun, mereka dengan cepat menutup mulut mereka karena para murid tulang besi keluar dari gerbang dan berdiri di belakang Jun Changqiao, memelototinya. Yang disebut tuan muda ketiga dari keluarga Ai hanya memiliki beberapa bawahan. Menghadapi 100 murid Jun Moxie, dia langsung mengaku kalah. Harus dikatakan bahwa memiliki sekelompok murid itu sangat bagus. Setidaknya dalam situasi seperti ini, dia tidak perlu bergerak sendiri. Anda tidak dapat membandingkan kekuatan. Anda dapat membandingkan angka. Anda tidak dapat membandingkan. Ai keluarga, Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan tertawa. Apakah itu sangat kuat? Anda berani menghancurkan klan tulang besi saya. Petik 2. Li Qingyang membungkuk dan berbisik, pemimpin sekte, keluarga Ai adalah klan terkenal di kota Huyang. Kota Huyang, Jun Changqiao pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah salah satu dari 8 kota besar di Kabupaten Qingyang. Statusnya berada di urutan kedua setelah kota Qingyang. Itu memiliki populasi besar dan banyak klan dan sekte. Li Qingyang berkata, keluarga Ai telah berkecimpung dalam bisnis pil selama beberapa generasi di kota Huyang. Mereka adalah pemasok pil ke banyak sekte. Mereka memiliki sumber keuangan yang kuat dan berbagai koneksi. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga saya. Petik 2. Jadi, Anda menjual pil. Jun Changqiao menggosok hidungnya. Li Qingyang berkata, orang ini bernama Aizi. Dia adalah putra ketiga dari keluarga Ai. Dia mengandalkan keluarganya untuk melakukan segala macam kebiadaban di kota. Dia adalah seorang playboy terkenal di Kabupaten Qingyang. Aizi, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, nama itu terdengar seperti digunakan untuk dipukuli. Petik 2, petik 2. Li Qingyang terdiam. Dia telah mengatakan banyak hal kepada pemimpin sekte, tetapi poin utamanya bukanlah apakah dia akan dipukuli atau tidak. Itu karena keluarga anak ini tidak sederhana dan tidak bisa dianggap enteng. Ai Tuo menahan rasa sakit yang membakar di wajahnya dan berkata dengan marah, nak, cepat dan panggil pemimpin sekte tulang besi. Minta dia untuk meminta maaf padaku segera. Jun Changqiao berkata, tidak perlu berteriak, pemimpin sekte ada di sini. Saat dia berbicara, dia mengayunkan lengan bajunya dengan percaya diri dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membusungkan dadanya. Sangat bergaya, sangat bergaya. Di sini. Ai Tong tercengang. Dia memandang Li Qingyang dan berkata dengan marah, jadi kamu adalah master sekte. Cepat minta maaf padaku. Sudut mulut Li Qingyang berkedut, dan dia dengan cepat mundur 2 langkah.
Dia melirik Jun Changqiao dan menggunakan tatapannya untuk memberitahunya bahwa ini adalah pemimpin sekte-sekte benar tulang besi. Bukankah aku? Melihatnya mundur, Ai Tong menyadari bahwa tebakannya salah. Dia melirik murid-murid di belakangnya dan tidak bisa memastikan siapa pemimpin sekte. Dia berteriak dengan marah, pemimpin sekte tulang besi, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu bersembunyi di kegelapan? Li Qingyang, semua murid, mereka semua berpikir, apakah orang ini idiot? Jun Changqiao, yang sudah terlihat seperti pemimpin sekte, mengubah ekspresinya lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, apakah kamu benar-benar idiot? Aku berdiri di depanmu dan hampir membuat matamu buta. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Gedebuk, gedebuk. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan marah. Beberapa pelayan buru-buru berdiri di depan tuan muda. Salah satu dari mereka mengangkat tinjunya dan mengambil posisi. Dia tergagap, saya memperingatkan Anda, jangan. Enyah. Jun Changqiao menendang pelayan dengan lidah besar dan berhenti di depan Ai Tong. Dia meraih kerah pelayan dan menariknya ke atas. Dengan tatapan dingin, dia berkata, dengarkan baik-baik, nak. Aku adalah pemimpin sekte klan tulang besi. Suaranya rendah dan membunuh. Ai Tong sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani berkeringat. Beberapa pelayan keluarga Ai yang mendukungnya di sampingnya sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin. Jun Changqiao telah membunuh banyak bandit gunung. Begitu dia marah, tatapan membunuh di mata dan auranya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin murid hedonistik seperti Ai Tong menerimanya? Apakah kamu mendengar itu? Jun Changqiao meraung marah. Suaranya sangat keras, dan Li Qingyang dan murid-murid lain di belakangnya terkejut. Suara tiba-tiba dari ketiga kata ini seperti guntur di telinga Ai Suo. Dia sangat ketakutan sehingga hati dan kantong empedunya akan pecah. Wajahnya perlahan berubah, dan mulutnya perlahan terbuka. Dia hampir menangis ketika dia berkata, aku mendengarnya. Jun Changqiao menunjuk ke tangga di bawah dan berkata dengan dingin, tersesat. Cukup, astaga. Petik 2. Beberapa pelayan keluarga Ai tampaknya telah membuka konsepsi dan kapal gubernur mereka dalam sekejap. Mereka membawa Ai Tong dan menghilang dengan kecepatan tercepat. Mereka bahkan tidak meninggalkan kata kasar. Tatapan pembunuh Jun Changqiao belum hilang. Dia berbalik. Para murid menatapnya. Rambut mereka berdiri dan mereka mundur selangkah. Pemimpin sekte, Li Qingyang bertanya dengan lemah, apakah kamu baik-baik saja? Jun Changqiao berjalan mendekat. Penampilannya yang membunuh perlahan menghilang. Dia meletakkan satu tangan di bahu Ai Tong dan meletakkan kepalanya di punggung tangannya. Dia berkata dengan nada terisak, apakah aku sangat berbeda dengan pemimpin sekte? Li Qingyang menyatakan simpatinya. Para murid menyatakan bahwa mereka dapat memahami kesedihan pemimpin sekte. Jangan menangis. Lu Qianqian bersandar di pohon dan melirik pemuda yang terbaring di tanah. Dia berkata dengan ringan, orang ini dipukuli dengan parah. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati kapan saja. Sekte tulang besi, paviliun medis. Tidak ada peralatan medis atau obat-obatan di dalamnya. Hanya ada tempat tidur sederhana. Bahkan, paviliun medis dibangun oleh Jun Changqiao setelah dia membawa pemuda yang terluka itu. Sebuah sekte tidak hanya harus memiliki halaman luar dan halaman dalam. Secara alami, itu juga harus memiliki paviliun medis, paviliun pelatihan hutang, paviliun keterampilan bela diri, dan sebagainya. Jangan terburu-buru, Anda harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Hal-hal harus dilakukan satu per satu. Jika Anda mengambil langkah terlalu besar, Anda akan dengan mudah menarik bola Anda. Pemimpin sekte. Setelah putaran pemeriksaan, Li Qingyang berkata, 8 tulang rusuknya patah. Dia juga mengalami luka dalam yang serius. Situasinya sangat buruk. Dia harus segera dirawat. Jun Changqiao berkata, bisakah kita pergi ke kota dan mendapatkan dokter tepat waktu? Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, lukanya terlalu serius. Akan sulit bagi dokter normal untuk merawatnya, kecuali apa? Kecuali kita menggunakan pil yang diturunkan dari zaman kuno di sekte kita. Dia akan aman. Cedera orang ini tidak seserius miliknya. Li Qingyang yakin bahwa jika pemimpin sekte mengeluarkan pil penyembuhan, pasti akan mudah untuk mengobatinya. Ini, Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri. Lu Qianqian menyandarkan punggungnya ke pintu dan berkata dengan tenang, apakah menurutmu obat mujarab yang bisa menyembuhkan luka dalam sekejap itu seperti permen? Itu benar. Li Qingyang menatap pemuda yang wajahnya tertutup tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, pemimpin sekte, dia bisa bertahan paling lama 4 jam. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, saya memiliki pil penyembuhan yang sudah jadi sekarang. Apakah menurut Anda kita harus menggunakannya untuk menyelamatkannya atau tidak? Selamatkan dia. Tidak. Li Qingyang berkata untuk menyelamatkannya,
tetapi Lu Qianqian mengatakan tidak. Keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, jadi pikiran mereka pasti berbeda. Kakak senior, Li Qingyang berkata dengan serius, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Jun Changqiao terdiam, dia mengatakan hal yang sama ketika dia menyelamatkannya, tetapi wanita itu menatapnya seolah dia idiot. Cek, Lu Qianqian berkata dengan ringan, banyak orang mati di benua bintang jatuh setiap hari, bisakah kamu menyelamatkan mereka semua? Li Qingyang terdiam, Lu Qianqian melanjutkan, kami adalah sekte, bukan klinik yang menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka. Pemimpin sekte tidak memiliki banyak pil semacam itu. Daripada menggunakannya pada orang luar yang tidak ada hubungannya dengan kami mungkin juga menyimpannya untuk diri kita sendiri. Li Qingyang bahkan lebih terdiam. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, Qingyang, kamu memiliki hati yang baik, yang patut dipuji. Tapi terkadang, kenyataan itu kejam. Master sekte, aku, Li Qingyang ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Jun Changqiao berkata, saya tidak tahu bahwa pil yang diturunkan dari zaman kuno akan sangat efektif, jadi saya memberikannya kepada Anda. Sekarang saya tahu efeknya, saya secara alami memahami betapa berharganya pil, jadi saya akan ekstra hati-hati saat menggunakannya. Saya tidak akan menggunakannya dengan santai untuk menyelamatkan orang asing. Lu Qianqian berkata dengan ringan, kamu akhirnya tercerahkan. Li Qingyang berkata dengan getir, Master Sekte, apakah Anda menyesal memberi saya pil penyembuhan itu? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku menyelamatkanmu, kamu bisa bergabung dengan Sekte Tulang Besi dan menjadi murid kedua. Jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, sudah terlambat bagiku untuk menyesalinya. Li Qingyang mendengar ini dan merasa jauh lebih baik. Berjalan ke remaja yang tidak sadarkan diri, Jun Changqiao bergumam, pil penyembuhan memungkinkan saya untuk menerima murid yang berbakat. Saya harap akan ada keuntungan tak terduga kali ini. Lu Qianqian tercengang, kau ingin menyelamatkannya. Seorang murid meninggal lebih awal. Menyelamatkannya akan menggantikan kekosongan itu, kata Jun Changqiao. Lu Qianqian tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka belum lama saling mengenal, dia tahu bahwa keputusan pemimpin sekte tidak akan berubah. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 1 poin kontribusi dan menerima pil penyembuhan pemula X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 29.100. Sudah sebulan dan beberapa hari sejak dia menyelamatkan Li Qingyang. Jika bukan karena menyebutkan pil obat, Jun Changqiao akan lupa menukarnya. 1 contribution point untuk ditukar dengan healing pill yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Selama tidak ada batasan waktu, dia pasti akan membelinya tanpa ragu-ragu. Jun Changqiao mengeluarkan pil penyembuhan dan melemparkannya ke mulut pemuda yang terluka itu. Lu Qianqian berkata dengan dingin, pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seorang jenius seperti saudara muda kedua dapat dengan mudah diselamatkan? Mungkin dia beruntung. Jun Changqiao mengangkat bahu. Lu Qianqian memutar matanya ke arahnya. Jika dia berbakat, bagaimana dia bisa diganggu seperti ini oleh sampah pembuka meridian tahap kedua atau ketiga? Ya, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, mengapa aku tidak memikirkan itu? Uhuk-uhuk, pada saat ini, pemuda itu terbangun dari komanya setelah disembuhkan oleh pil obat. Ketika dia membuka matanya, dia berkata dengan kaget, aku masih hidup. Ya, kamu masih hidup, kata Jun Changqiao. Pemuda itu bangkit dari tempat tidur dan menyisir rambutnya yang berantakan. Ketika dia melihat penampilan orang di depannya, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin sekte Jun, tolong izinkan saya bergabung dengan sekte Tegak Tulang Besi. Jun Changqiao berkata, kamu kenal aku. Pemuda itu berkata, sebulan yang lalu, saya bertemu pemimpin sekte Jun di perekrutan 100 sekte. Kali ini, saya juga berharap untuk bergabung dengan sekte Tegak Tulang Besi dan belajar seni bela diri dari pemimpin sekte. Saya mengerti. Jun Changqiao berkata, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Pemuda itu berhenti sejenak dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, nama saya Xiao Ziji. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao di kota Liang. Li Qingyang berkata dengan kaget, kamu Xiao Ziji. Jun Changqiao berkata, kamu kenal dia. Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, dia jenius yang langka dengan akar roh kelas atas. Siapa di seluruh Kabupaten Qingyang yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak mengenalnya? Akar roh tingkat tertinggi. Mata Jun Changqiao melebar. Bahkan Lu Qianqian, yang berada di sampingnya, memandangnya dengan heran. Pemuda dengan pakaian compang camping dan tampak seperti pengemis ini memiliki bakat akar roh tingkat tertinggi lebih tinggi dari saudara kedua junior. Haha, Jun Changqiao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qianqian, aku membuat taruhan yang benar lagi. Dengan pil penyembuhan, ia memperoleh Li Qingyang dengan bakat tingkat tinggi. Sekarang,
dia memperoleh jenius bakat tingkat tertinggi dengan pil penyembuhan. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa melakukan hal-hal baik akan dihargai. Mulai hari ini dan seterusnya, Jun Changqiao menahan kegembiraannya dan mengumumkan, kamu adalah murid ke-99 dari klan tulang besiku. Xiao Ziji menangkupkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, murid Xiao Ziji menyapa Master Sekte. Jun Changqiao mengangguk dan berkata, Qing Yang, pergi dan ambil formulir masuk. Ya, Li Qingyang mengangguk sebagai jawaban. Tapi setelah sedikit ragu, dia berbisik, Master Sekte, murid ini perlu menjelaskannya. Orang ini dulunya adalah seorang jenius yang langka, tetapi untuk beberapa alasan, akar rohnya merosot menjadi akar roh tingkat rendah. 12 meridian utamanya, dijahit lagi, dan kultivasinya hilang. Otot-otot wajah Jun Changqiao membeku. Anda hanya perlu menjelaskannya sekarang untuk masalah yang begitu penting. Bukankah sudah terlambat untuk pergi ke rumah pamanku? Sekte Master Jun segera menyesalinya. Tapi kata-kata yang diucapkan seperti ludah. Bisakah Anda menjilatnya kembali setelah meludahkannya? Li Qingyang berkata, karena akar rohnya merosot, tunangannya membawa orang ke klan Xiao untuk memutuskan pertunangan. Dia sangat mempermalukannya. Kemudian, klan Xiao merasa bahwa itu memalukan dan mengusirnya dari klan. Mulut Jun Changqiao berkedut. Seorang jenius merosot menjadi sia-sia, dan tunangannya datang untuk memutuskan pertunangan. Bukankah ini awal dari sebuah novel standar? Bukankah ini protagonis alami? Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya, dan bahkan menerimanya sebagai murid. Suara Li Qingyang lembut, tapi Xiao Ziji masih mendengarnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mencela diri sendiri. Dia mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk ke telapak tangannya, menyebabkan semburan rasa sakit. Jun Changqiao menangkap tindakan ini dan berkata, pergi dan ambil formulir masuk. Ya, Li Qingyang mundur. Lu Qianqian menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Sekte, pemborosan semacam ini, wajah Jun Changqiao menjadi serius. Dia segera menutup mulutnya. Tuan Sekte, Xiao Ziji berkata, apakah kamu bersedia menerima pemborosan? Aku tidak mau, Jun Changqiao berkata dengan jujur. Xiao Ziji berkata dengan sedih, aku juga tahu bahwa aku tidak layak menjadi murid dari klan tulang besi, Master Sekte Jun, maaf telah mengganggumu. Dia berjalan keluar dari paviliun medis dengan bahu dan kepala menunduk. Li Qingyang berlari dengan formulir masuk. Melihat Xiao Ziji pergi dengan sedih, dia bertanya dengan bingung, kakak bela diri senior, apa yang terjadi padanya? Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, dia merasa bahwa dia sia-sia dan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte, jadi dia pergi sendiri. Melihat ke belakang yang putus asa, Li Qingyang menghiburnya, Tuan Muda Xiao, Anda pernah menjadi jenius yang langka. Selama Anda tinggal di klan tulang besi, di bawah bimbingan Master Sekte, Anda pasti akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Petik 2. Jenius sekali dalam 1000 tahun. Para murid yang berkultivasi di lapangan latihan menoleh dan berbisik, apakah dia Xiao Ziji dari keluarga Xiao Kota Liang? Orang super jenius yang memiliki spirit root tingkat tertinggi pada usia 10 tahun dan membuka 12 meridian pada usia 12 tahun. Dia hanya mulia di masa lalu. 5 tahun lalu, akar roh dan tingkat kultivasinya mengalami kemunduran. Pada akhirnya, dia menjadi orang biasa. Bahkan tunangannya datang ke keluarga untuk memutuskan pertunangan. Keluarga Xiao mengusirnya. Tidak ada kabar tentang dia sejak saat itu. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pengemis. Semua murid menggelengkan kepala dengan menyesal. Saat itu, Xiao Ziji adalah orang terkenal di Kabupaten Qingyang. Bahkan Li Qingyang tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, seorang jenius super telah menjadi tidak berguna dan menjadi seperti ini. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Xiao Ziji, yang berjalan keluar selangkah demi selangkah, mendengar diskusi orang banyak. Dia berkata dengan sedih, saya tidak berguna sekarang. Bagaimana saya bisa mendapatkan kembali semua yang hilang? Li Qingyang masih ingin mengatakan sesuatu. Qingyang. Jun Changqiao berjalan keluar dan bersandar pada posisi Lu Qianqian. Dia bahkan memandang rendah dirinya sendiri. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sekte tulang besi. Tidak perlu menghiburnya. Li Qingyang terdiam. Xiao Ziji terus berjalan. Punggungnya putus asa dan tertekan. Dia berhenti di tangga batu dan berkata tanpa berbalik, Master Sekte Jun, terima kasih telah menyelamatkanku. Xiao Ziji akan mengingat kebaikan besar ini. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tahu bahwa orang yang saya selamatkan memandang rendah dirinya sendiri, saya pasti tidak akan menyelamatkannya. Saya bahkan akan menikamnya dan membiarkannya mati dengan cepat. Li Qingyang. Lu Qianqian mengibaskan rambut hitamnya dan berkata, kata-kata Master Sekte cukup menyakitkan. Xiao Ziji berkata tanpa ekspresi, ya, aku seharusnya tidak hidup.
Jun Changqiao menunjuk keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, keluar dan belok kiri. Ada tebing. Jika kamu ingin mati, kamu bisa melompat ke bawah. Mungkin kamu akan bertemu secara kebetulan dan mencapai puncak kehidupan. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Kapan pemimpin sekte menjadi berlidah tajam seperti kakak senior sulung? Xiao Ziji tersenyum pahit dan berkata, sejak saya jatuh dari jenius menjadi sampah, saya ditakdirkan untuk tidak memiliki pertemuan atau peluang kebetulan lagi. Pertemuan kebetulan adalah untuk mereka yang siap. Untuk pria sepertimu yang menyerah pada dirinya sendiri, bahkan jika kue jatuh dari langit, itu tidak akan jatuh di kepalamu. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, sebelum Anda pergi, saya akan memberi Anda nasihat. Tidak ada orang yang kuat secara bawaan di dunia ini, hanya orang yang kuat secara bawaan. Tidak peduli apakah Anda jenius atau sampah, jika kamu tidak tega untuk menjadi kuat, kamu hanya sepotong sampah. Tidak ada yang namanya terlahir kuat, hanya terlahir kuat. Tubuh Xiao Ziji sedikit bergetar, dan matanya yang suram berangsur-angsur menyala. Jun Changqiao menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan tenang, jika kamu sudah lupa mengapa kamu datang ke klan tulang besi, maka pergilah dari sini. Xiao Ziji tetap di tempatnya dan tidak pergi. Sebelumnya pada perekrutan 100 sekte, dia melihat adegan Jun Changqiao memberikan petunjuk kepada seniman bela diri dari berbagai sekte di bidang latihan seni bela diri, dan tekadnya yang suram di. Setelah periode perjuangan, ia memutuskan untuk pergi ke klan tulang besi, berharap untuk menjadi murid mereka dan mengembangkan kembali seni bela diri. Untuk ini, dia tidak ragu untuk pergi ke kota Huyang untuk mencuri pil klan Ai. Pil apa? Pil yang sementara dapat meningkatkan kultivasi. Xiao Ziji tahu bahwa bergabung dengan klan tulang besi memiliki syarat dan batasan. Dengan bakatnya yang rendah dan tanpa kultivasi, dia pasti akan ditolak. Mencuri pil berakhir dengan kegagalan. Dia panik dan melarikan diri ke tempat ini, tetapi masih ditangkap oleh klan Ai, dan mau tidak mau mengalami pemukulan. Untuk apa semua ini? Semuanya demi menjadi lebih kuat. Jun Changqiao berkata, tunanganmu memutuskan pertunangan, bisakah kamu menanggungnya? Xiao Ziji mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya. Jun Changqiao berkata, apakah kamu tidak ingin menjadi kuat lagi untuk memberitahu wanita berpandangan pendek itu, untuk memberitahu seluruh dunia, 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan menggertak anak muda karena miskin. Jangan menggertak yang muda karena miskin. Ekspresi Xiao Ziji lamban, hatinya terasa seperti ditusuk oleh pisau tajam, menembus jantung yang putus asa itu. Tinjunya yang terkepal erat perlahan-lahan mengendur, dan darah merah menetes dari jari-jarinya ke lantai batu. Berhenti berbicara, jika kamu ingin tersesat, maka cepatlah tersesat. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Celepuk. Xiao Ziji tiba-tiba berbalik dan berlutut di tanah. Pipinya dipenuhi air mata, dan dia berteriak keras, pemimpin sekte Jun, saya ingin bergabung dengan klan tulang besi, saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin mendapatkan kembali semua yang hilang. Pada saat itu, semua rasa sakit yang dideritanya dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat dilepaskan dalam tangisannya. Li Qingyang, Lu Qianqian, dan bahkan semua murid yang hadir melihat ke arah Xiao Ziji. Tidak ada yang menertawakan tangisan pria setinggi 7 kaki itu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pencarian sampingan, Anda telah menerima 5 poin kontribusi sekte. Ding, poin kontribusi sekte, 34.100. Fiuh. Jun Changqiao menghela nafas lega dan berpikir, akhirnya aku membiarkan orang ini mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ternyata saat Xiao Ziji keluar dari Medical Pavilion, sistem mengeluarkan side quest. Isinya adalah, biarkan si jenius yang jatuh, Xiao Ziji mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam seni bela diri. Qingyang, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, lakukan prosedur masuk. Ingat, minta dia untuk membersihkan noda darah di halaman luar. Ya, Li Qingyang bergegas. Dia penuh kekaguman atas kata-kata pemimpin sekte barusan. Jun Changqiao memandang para murid di lapangan latihan seni bela diri dan berkata dengan suara yang dalam, ingat ini di dalam hatimu. Tidak ada yang namanya jenius atau sampah di dunia ini, dan tidak ada yang namanya dilahirkan kuat. Hanya terlahir kuat. Ya, semua murid berteriak serempak, terutama ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan pemimpin sekte barusan, hidup ini penuh dengan pasang surut. Jangan menggertak anak muda karena miskin. Darah di tubuh mereka sepertinya terbakar. Teguk, teguk. Di aula utama, Jun Changqiao mengambil teko dan minum. Kemudian, dia berbaring di kursi dan berkata, untuk membiarkan orang yang sangat tertekan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam seni bela diri, saya benar-benar mengagumi kefasihan saya. Sistem berkata pada waktu yang tidak tepat, kecakapan murid sekte umumnya tidak tinggi. Sekarang kita telah menerima sampah, itu hanya akan menyeret perkembangan sekte. Jun Changqiao meletakkan dagunya di punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum,
tidakkah menurutmu memelihara mereka menjadi pembangkit tenaga listrik adalah hal yang sangat memuaskan? Sistem itu diam. Jun Changqiao telah membantu Xiao Ziji mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam seni bela diri karena pencarian sampingan. Adapun menerima dia ke dalam sekte, itu lebih karena simpati. Bagaimanapun, seorang mantan jenius telah menjadi sampah, memutuskan pertunangannya, dan diusir dari keluarganya. Itu benar-benar terlalu menyedihkan. Pemimpin sekte, Li Qingyang berjalan mendekat dan menyerahkan formulir pendaftaran. Formulir masuk junior Brother Xiao telah diisi. Jun Changqiao meliriknya dengan santai dan mengeluarkan segel pemimpin sekte dan mencapnya. Ding, anggota sekte, 100.100. Tidak ada poin kontribusi. Anggota telah mencapai batas atas. Karena kematian dan pengusiran, mereka akan diganti. Tidak akan ada poin kontribusi kedua. Baik, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Ding. Sistem telah memeriksa bahwa jumlah anggota sudah penuh dan semua murid ada di sekte. Misi sekte diaktifkan. Mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao hampir muntah darah. Tidak heran tidak ada misi sekte. Itu karena anggota sekte tidak puas dan mereka tidak ada di sekte. Dia buru-buru membuka panel data sistem sekte terkuat dan melihat konten misi sekte, klik untuk melihat detailnya. Pikiran Jun Changqiao bergerak dan mengklik detailnya. Segera, panel data kecil muncul dengan banyak misi terdaftar di dalamnya. Isinya adalah, bantu Bibi Wang dari Desa Qingyang membersihkan halaman indeks rekomendasi. Bantu Bibi Sun dari Desa Qingyang membuang kotoran dan menyirami sayuran. Bantu penduduk Desa Qingyang menulis surat indeks rekomendasi. Bantu Xiao Dan dari Desa Qingyang menemukan Xiao Huang yang hilang indeks rekomendasi. Bantu penduduk Desa Qingyang menyingkirkan serigala api bumi yang menyebabkan masalah di desa. Ada banyak misi lagi, kira-kira 40 hingga 50. Jun Changqiao hanya melihat beberapa baris pertama dan pingsan di kursi. Mulutnya berkedut, misi sekte omong kosong macam apa ini? Setelah melihat misi tersebut, Jun Changqiao terdiam. Membantu penduduk Desa Qingyang membersihkan halaman, mengambil pupuk kandang, menyajikan sayuran, menulis surat, tidak bisakah sekte ini lebih serius? Tidak bisakah lebih teknis? Sistem berkata, jika tuan rumah merasa bahwa misinya tidak sulit, Anda dapat menarik daftar misi dan mengubahnya ke yang baru. Haruskah saya menghabiskan poin kontribusi? 10 poin. Kalau begitu lupakan saja. Jun Changqiao melihat misi lagi dan menyentuh dagunya. Cukup menyapu lantai dan memungut kotoran. Sama sekali tidak sulit. Tetapi, ada begitu banyak misi, akan membutuhkan banyak waktu bagiku untuk melakukannya sendiri. Sistem mengingatkannya, misi sekte dilakukan oleh murid sekte. Tuan rumah ingin melakukan misi utama, misi sampingan, misi tersembunyi, dan misi epik. Saya mengerti, dia memiliki misinya sendiri, dan para murid memiliki misi mereka sendiri. Sistemnya cukup jelas tentang pembagian kerja. Jun Changqiao berkata, indeks rekomendasi di belakang adalah 1 atau 2 bintang. Apakah itu berarti hadiahnya akan sangat murah hati setelah misi selesai? Betul sekali. Sistem menambahkan, semakin tinggi bintang rekomendasi, semakin sulit untuk menyelesaikan misi. Dipahami. Jun Changqiao menamparkan sandaran tangan dan berdiri. Dia mengulurkan tangan dan berkata, Qingyang, beritahu para murid untuk berkumpul di lapangan latihan. Saya punya misi untuk ditugaskan. Ya, Li Qingyang menerima perintah itu, tetapi dia bingung. Misi. Di lapangan latihan. Semua murid berbaris rapi. Xiao Ziji juga ada di sana. Dia tidak hanya mandi, tetapi dia juga berganti pakaian menjadi seragam ikonik klan tulang besi. Mantan super jenius ini memiliki rambut panjang yang tidak diikat dan sedikit berkibar di belakang punggungnya. Fitur wajahnya sejelas patung. Dia bisa dianggap sebagai bakat. Namun, setelah 5 tahun mengalami dingin dan hangatnya dunia, ada sentuhan ketidakpedulian dan kemalasan di matanya. Dia tidak cocok dengan murid-murid di sekitarnya. Jun Changqiao tahu bahwa kata-katanya sebelumnya hanya untuk sementara memulihkan kepercayaan dirinya pada seni bela diri. Butuh beberapa waktu baginya untuk sepenuhnya menenangkan diri. Tuan Sekte, Li Qingyang berkata, semua murid ada di sini. Uhuk-uhuk, Jun Changqiao berdiri di pintu masuk aula utama dengan tangan di belakang. Dia berkata, kamu telah bergabung dengan klan tulang besi selama beberapa waktu. Aku memberimu makanan, tempat tinggal, dan metode kultivasi mental. Apakah kamu puas? Puas. Semua murid berkata serempak. Mereka tidak hanya puas dengan makanan dan minuman, tetapi mereka juga memiliki teknik kultivasi mental yang kuat. Ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba berubah serius. Tapi, aku tidak bisa terus membesarkan kalian semua, kan? Para murid tercengang dan saling memandang dengan cemas. Lu Qianqian berkata dengan ringan, pemimpin sekte, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja.
Wanita ini masih sama. Jun Changqiao berkata, karena kamu telah menjadi anggota klan tulang besi, kamu harus melakukan yang terbaik untuk pembangunan klan. Kami bersedia mengorbankan hidup kami untuk sekte. Para murid berteriak serempak. Jun Changqiao mengangguk dan berkata, baru-baru ini, penduduk desa Qingyang mengalami beberapa masalah. Saya telah memutuskan untuk mengirim Anda semua untuk membantu mereka, untuk menunjukkan kekuatan klan tulang besi saya. Ya, para murid berteriak serempak. Qingyang. Jun Changqiao berkata, sebagian besar penduduk desa di desa Qingyang buta huruf. Anda dapat membantu mereka menulis surat. Ah, Li Qingyang tercengang. Dia berasal dari keluarga bergengsi, jadi dia pasti tahu cara membaca dan menulis. Tapi tugas yang baru saja dikatakan oleh pemimpin sekte adalah menulis surat kepada penduduk desa. Kamu tidak mau, tentu saja, Li Qingyang berkata dengan tergesa-gesa. Ding, terima misi sekte. Perkenalan misi, cendekiawan Zhao dari desa Qingyang menderita demam tifoid. Penduduk desa membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Tulis surat selama 3 hari, tidak lengkap. Murid yang diterima, Li Qingyang. Mission Reward, setelah selesai, tuan rumah akan menerima 1 poin pencapaian dan 1 poin kontribusi. Ada hadiah poin kontribusi. Jun Changqiao sangat senang. Dia berkata, Qingyang, cendekiawan Zhao dari desa Qingyang menderita demam tifoid. Anda dapat menulis surat untuk penduduk desa selama 3 hari atas namanya. 3 hari. Mulut Li Qingyang berkedut. Kian. Jun Changqiao berkata, Bibi Wang dari desa Qingyang baik padaku. Kamu bisa membantunya membersihkan halaman dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Li Qingyang tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Dibandingkan dengan tugas pembersihan dan pekerjaan rumah kakak senior, dia mungkin juga menulis surat sendiri. Aku tidak tahu, Lu Qian berkata dengan wajah dingin. Jun Chang berkata, jika kamu tidak tahu, maka belajarlah. Tidak bisakah aku pergi? Kamu harus pergi. Ini tugasmu, dan juga perintahku. Oke, Lu Qian berkompromi. Ding, terima misi sekte. Pengenalan misi, Bibi Wang dari desa Qingyang membutuhkan seseorang untuk membersihkan halaman dan melakukan pekerjaan rumah, 5 hari tidak lengkap. Murid yang diterima, Lu Qian. Mission Reward, setelah selesai, tuan rumah akan menerima 1 poin pencapaian dan 1 poin kontribusi. Jun Changqiao berkata, bantu Bibi Wang dengan pekerjaan rumah selama 5 hari. 5 hari, Lu Qian mengerutkan kening. Jun Changqiao melirik murid-murid di bawah panggung, dan tatapannya jatuh pada Xiao Ziji. Dia berkata, Zuiji, Bibi Sun dari desa Qingyang tidak bisa berjalan. Kamu bisa membantunya mengambil kotoran dan menyirami sayuran. Murid-murid, oke, Xiao Ziji menjawab. Ketika sistem mengirim pemberitahuan misi, Jun Changqiao berkata, bantu Bibi Sun mengambil kotoran selama 5 hari terlebih dahulu. Perlakukan itu sebagai pelatihan. Para murid terdiam lagi. Ada banyak cara untuk melatih tubuh, seperti membawa air dan kayu bakar. Mengambil kotoran, agak aneh. Setiap murid dengan latar belakang kecil tidak dapat melakukan pekerjaan memungut kotoran karena kotor dan bau. Namun, Xiao Ziji tidak peduli dan berkata, Master Sekte, saya mengerti. Su Xiaomo. Jun Changqiao berkata, pergi dan bantu telur kecil dari desa Qingyang menemukan kuning kecil yang hilang. Su Xiaomo adalah murid ketiga setelah Li Qingyang. Meskipun dia kurus dan tidak tinggi, dia cerdas dan gesit. Dia pasti orang yang paling cocok untuk pergi mencari sesuatu. Ya, Su Xiaomo menurut. Setelah menerima pemberitahuan sistem, Jun Changqiao menambahkan, kuning kecil adalah seekor anjing. Ia telah hilang selama 2 hari. Jika Anda tidak dapat menemukannya di desa, Anda dapat pergi ke pegunungan. Ya, Master Sekte Jun terus memberikan misi kepada murid-murid lainnya. Anehnya, misi di antarmuka semuanya ada di desa Qingyang. Hanya ada 1 misi dengan 3 bintang, dan yang lainnya hanya 1 atau 2 bintang. Tidak lama kemudian, Jun Changqiao menugaskan 20 misi. Hanya misi dengan indeks rekomendasi 3 bintang yang tertinggal. Membunuh serigala api bumi seharusnya agak sulit. Dia berencana untuk melakukan misi sederhana terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan para murid melakukan ini. Tepuk, Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, para murid yang telah menerima misi dapat berangkat. Para murid yang belum menerima misi dapat terus berkultivasi di sekte. Ya, para murid menjawab serempak. Diri berdosa, datanglah ke aula utama. Ketika para murid pergi, Jun Changqiao memanggil Xiao Ziji. Keduanya memasuki aula utama satu demi satu. Apakah Anda keberatan dengan misi yang saya berikan? Jun Changqiao duduk di kursi kayu dan bertanya. Xiao Ziji menjawab, tidak ada keberatan. Jun Changqiao meletakkan dagunya di tangannya dan berkata, meskipun pekerjaannya agak kotor, Anda harus ingat bahwa ketika surga memberikan tanggung jawab besar kepada seorang pria hebat, itu harus terlebih dahulu membuat pikirannya menderita dan otot serta tulangnya lelah. Petik 2.
Murid ini akan mengingatnya, kata Xiao Ziji. Jun Changqiao melemparkan Yi Jinjing kepadanya dan berkata, ini adalah teknik kultivasi mental tingkat dewa sekte kami. Ambillah dan kultivasi. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya atau saudara senior lainnya. Teknik kultivasi mental tingkat dewa. Xiao Ziji menangkap manual rahasia. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ingat, ini adalah teknik kultivasi mental yang unik dari sekte kami. Anda tidak boleh membocorkannya kepada orang lain. Murid ini mengerti. Pergi ke desa Qingyang dan bantu Bibi Sun membawa kotoran. Ya, ketika Xiao Ziji berjalan keluar dari aula utama dan melihat 3 kata, Yi Jinjing, tertulis di manual rahasia, dia tidak bisa tetap tenang dan berkata, apakah ini benar-benar teknik kultivasi mental tingkat dewa? Li Qingyang, Lu Qianqian, dan murid lainnya pergi ke desa Qingyang setelah menerima misi sekte. Mereka mulai mencari target untuk menyelesaikan misi. Murid Ironbone Clan, anjing, Jun Changqiao, bocah itu, kapan dia menerima begitu banyak murid? Di bawah pohon beringin besar, seorang pria muda yang terlihat seperti seorang wanita muda mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk menulis surat untuk kita atas nama Cendekiawan Zhao. Penduduk desa Qingyang berkumpul di pintu masuk desa dan berdiskusi. Li Qingyang, yang sedang duduk di bawah pohon besar, merasa sakit hati ketika mendengar mereka menggambarkannya sebagai seorang wanita muda. Padahal, dia cukup tampan dan maskulin. Alasan mengapa dia dipanggil seorang wanita muda adalah karena seragam sektenya yang cerah. Segera, seorang wanita tua berambut putih dengan tongkat berjalan perlahan. Li Qingyang berkata, "Nenek, apakah kamu ingin menulis surat?" Wanita tua itu memiringkan telinganya dan berkata, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan?" Aku berkata, "Apakah kamu di sini untuk menulis surat?" Li Qingyang mengangkat suaranya. Wanita tua itu masih tidak mendengarnya dengan jelas. Dia menjabat tangannya yang kurus dan menunjuk ke telinganya. Saya sudah tua, telinga saya sulit mendengar. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Li Qingyang tidak punya pilihan selain menulis, apakah Anda di sini untuk menulis surat? Pada selembar kertas. Secara kebetulan, Xiao Ziji, yang membawa 2 ember kotoran, berjalan dari jalan kecil. Ketika dia melihat kakak senior kedua memegang selembar kertas untuk dibaca wanita tua itu, dia hampir jatuh ke tanah. Li Qingyang mendengar suara itu dan menoleh. Saudara muda, ada apa? Xiao Ziji memaksa dirinya untuk menahan diri agar kedua ember kotoran itu tidak jatuh. Dia menangis dan berkata, kakak senior, apakah menurutmu dia bisa membaca? Li Qingyang menepuk dahinya dan berkata, saya lupa, sebagian besar penduduk desa di desa Qingyang buta huruf. Bahkan jika saya menulis, mereka tidak akan mengerti. Dia menyalurkan dantiannya dan berteriak, apakah kamu di sini untuk menulis surat? Wanita tua itu mendengarnya kali ini, tetapi dia mengetuk tongkatnya dan berkata, nak, tidak bisakah kamu menurunkan suaramu? Telingaku menjadi tuli. Celepuk, Li Qingyang ambruk di atas meja. Di halaman yang penuh dengan daun-daun berguguran. Lu Qianqian, yang berpakaian putih, berdiri anggun seperti bunga teratai yang muncul dari air. Tangan kecilnya yang lembut dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang samar. Dia mengangkat pergelangan tangannya dengan lembut. Namun, sapu bambu di tangannya tidak mampu menahan kekuatan dan hancur. Lu Qianqian mengerutkan kening. Kenapa rusak lagi? Melihat sekeliling, sudah ada 3 sapu rusak di bawah kaki mereka. Mereka telah meninggal dengan mengenaskan. Nona, Bibi Wang, yang bersembunyi di kejauhan dan menggunakan keranjang bambu untuk melindungi dirinya sendiri, berkata dengan ketakutan dan gentar, apakah kamu di sini untuk menyapu lantai atau untuk membunuh orang? Lu Qianqian melemparkan sapu yang rusak ke tanah dan berkata dengan marah, saya sudah mengatakan saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi pemimpin sekte masih membiarkan saya melakukannya. Pemimpin sekte, Bibi Wang memikirkan Jun Changqiao. Dia mengutuk dalam hatinya, apa maksudmu dengan ini? Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Bibi Wang buru-buru mengangkat keranjang bambu, tetapi masih meliriknya. Dia melihat gadis cantik seperti peri melambaikan tangannya di udara, mengaduk daun di tanah dan mengumpulkannya. Ini jauh lebih baik daripada sapu. Lu Qianqian menatap dingin dan berkata, hei, di mana kamu membuang sampah ini? Di luar, Bibi Wang buru-buru menunjuk keluar halaman. Kaki Lu Qianqian bergerak, seperti sedang menari. Tangannya yang seperti batu giok putih lembut bergerak di udara, dan dedaunan yang terkumpul terbang keluar dari dinding. Celepuk, Su Xiaomo, yang sedang mencari Little Yellow di desa, kebetulan lewat dan langsung dipukul kepalanya oleh sejumlah besar daun dan cabang, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Pahahaha, para murid yang sedang melakukan misi mereka melihat kakak laki-laki mereka ditutupi daun dan tidak bisa menahan tawa.
Pindah. Pada saat ini, Xiao Ziji, yang membawa kotoran, bergegas menuruni lereng. Karena tidak bisa mengendalikan tiang pengangkut, kedua ember kotoran itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, memercikkan banyak kotoran ke wajah mereka. Haha, Su Xiaomo tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah kedua juniornya tertutup kotoran ayam. Setelah mencapai lereng datar, Xiao Ziji akhirnya menstabilkan dua ember kotoran. Dia berbalik dengan canggung dan berkata, "Kakak senior, maaf." Huf-hufet, kedua murid dengan kotoran di wajah mereka mendekat dengan mata merah. Melihat ini, Xiao Ziji buru-buru mengambil tiang pembawa dan melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Kedua murid dengan cepat mengejarnya. Tanpa mempedulikan kotorannya, mereka langsung merogoh ember dan mengoleskannya di wajahnya. Kemudian, mereka menyeringai dan berkata, "Kami bahkan sekarang." Hahaha, Su Xiaomo tertawa sampai air mata hampir keluar dari matanya. Bang, tumpukan daun lain terbang keluar dari dinding dan mengenai kepalanya. Dia segera memutar matanya dan jatuh. Tidak banyak orang di desa Qingyang, hanya beberapa ratus. Sebagian besar pria kuat pergi bekerja, dan yang tua, lemah, wanita, dan anak-anak tetap tinggal. Biasanya, itu agak membosankan. Setelah murid-murid sekte tulang besi tiba, mereka pergi dari rumah ke rumah untuk melakukan tugas, dan itu menjadi hidup. Lambat laun, penduduk desa mengerti bahwa Gou Sheng mengirim murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan sukarela bagi mereka, dan mereka dengan senang hati menerimanya. "Tuan Li, saya ingin menulis surat." Di bawah pohon beringin, seorang lelaki tua berusia 70-an tersenyum dan berkata, "Berikan pada R di kota. Katakan padanya untuk lebih berusaha belajar dan tidak bermain sepanjang waktu." Li Qingyang mengambil kuas dan mulai menulis. Dalam beberapa jam, dia sudah menulis surat untuk 5 penduduk desa. Sebagian untuk anaknya, dan sebagian lagi untuk kerabatnya yang bukan berasal dari desa. Sebagian besar isinya tentang kehidupan sehari-hari. Meskipun sederhana, itu jujur. Setelah menyelesaikan sebuah surat, Li Qingyang berkata sambil berpikir, "Saya mengerti sekarang. Pemimpin ingin saya mendengarkan hati mereka dan memahami sesuatu darinya." Tepuk tangan. Di halaman, Lu Qianqian bertepuk tangan dan berkata, "Ini hampir selesai. Tidak ada satu daun atau debu di tanah. Itu jauh lebih bersih daripada menggunakan sapu bambu." Bibi Wang lumpuh di depan pintu ruang tengah. Dia ingin menangis tetapi tidak punya air mata. Halamannya bersih dan bebas debu, tetapi beberapa pohon besar yang ditanam sekarang benar-benar gundul. Bahkan cabang-cabangnya telah dicabut, hanya menyisakan batangnya. Ini bukan poin utama. Intinya adalah, semua sayuran di halaman dicabut dan dibuang. Apakah kamu masih perlu membersihkan kamar? Cukup. Bibi Wang melompat dan menjaga pintu. "Nona, saya akan membersihkan kamar sendiri. Saya tidak perlu merepotkan Anda." "Tidak," Lu Qianqian berkata, "pemimpin berkata untuk membantumu mengerjakan pekerjaan rumah." Dia melambaikan tangannya dan menariknya keluar. Dia berjalan ke ruang tengah. Segera, suara cangkir teh dan baskom besi bertabrakan bisa terdengar. "Ah!" Bibi Wang memegangi kepalanya dan mengutuk ke langit, "Kamu sengaja mengirim orang untuk menyiksaku, bukan?" Senja datang. Aula dipenuhi dengan bau kotoran ayam. Jun Changqiao mencubit hidungnya dan berkata, "Pergilah mandi." "Cukup." Astaga. Petik 2. Xiao Ziji dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Li Qingyang berkata, "Pemimpin, saudara-saudara junior telah menyelesaikan misi hari ini." Jun Changqiao tercengang. "Kenapa suaramu serak?" Li Qingyang hampir menangis ketika mendengar itu. Kliennya semuanya paman dan bibi tua. Tak satu pun dari mereka bisa mendengar dengan baik. Mendesah. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras." Dia melirik para murid dan berkata, "Di mana Qianqian? Kenapa dia tidak kembali bersamamu?" Petik 2. Ledakan, ledakan. Petik 2. Tiba-tiba, tanah bergetar. Jun Changqiao mendongak dan melihat debu jatuh dari balok atap. Gempa bumi. "Brat, keluar dari sini." Tiba-tiba, raungan keras datang dari luar aula. "Bibi Wang." Jun Changqiao bergegas keluar, tetapi dia tiba-tiba mundur. Dia sangat takut sehingga dia meletakkan satu tangan di tepi pintu. Di lapangan latihan, Bibi Wang memegang pisau dapur di satu tangan dan penggulung di tangan lainnya. Dia penuh dengan niat membunuh. Setiap langkah yang dia ambil mengguncang tanah. "Pemimpin." Lu Qianqian berdiri di sudut pintu dan berkata dengan tenang, "Dia bersikeras berterima kasih padamu. Aku tidak bisa menghentikannya." Meneguk. Jun Changqiao menelan ludah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bibi Wang, ada yang ingin saya katakan." Bibi Wang akan membunuh seseorang. Jun Changqiao tidak tinggal diam saat muridnya melakukan tugas di desa Qingyang sepanjang hari. Dia mengambil manual spirit Ki Arai murid pemula dan membalik ke halaman pertama. Hal pertama yang dilihatnya adalah kata-kata, "Tutorial for Dummies."
Betapa bodohnya, dia terus membaca dan segera mengerti bahwa arah energi roh hanya perlu memasukkan 36 bendera kecil di posisi tetap. Mari kita coba. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula dan datang ke ruang terbuka di sisi kiri lapangan latihan seni bela diri. Dia memasukkan 36 bendera kecil di posisi tetap satu persatu sesuai dengan diagram tata letak di manual. Bas, setelah bendera terakhir dimasukkan ke tanah, semua bendera di alun-alun sedikit bergetar. Cahaya biru muncul di dasar bendera dan terhubung dengan bendera yang berdekatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Setelah beberapa saat, cahaya biru muncul di keempat sisi dan naik ke ketinggian 5 meter seperti tirai air sampai bagian atasnya tertutup oleh cahaya. Sebuah arai kecil diringkas begitu saja. Ini benar-benar boneka. Jun Changqiao mengulurkan tangan dan menyentuh batas arai. Setengah dari telapak tangannya segera tenggelam ke dalamnya, dan kemudian dia melangkah masuk. Ruang di dalam arai sangat kecil, hanya 10 meter persegi, dan energi roh tidak berbeda dari dunia luar. Manual mengatakan bahwa arai dapat diaktifkan oleh pikiran, tetapi Jun Changqiao tidak mencobanya. Lagi pula, 1 poin kontribusi akan dikurangi jika diaktifkan. Arai energi roh sangat membantu para murid. Saya akan mengaktifkannya setelah menyelesaikan misi sekte dan membiarkan mereka berkultivasi. Dan arai konsumsi semacam ini tidak dapat diaktifkan setiap hari. Jun Changqiao memikirkannya dan memutuskan untuk mengaktifkannya setiap 7 hari sekali dan membiarkan para murid berkultivasi selama beberapa jam secara bergiliran. Petik 2. Mendesah. Saya masih kekurangan poin kontribusi. Jika tidak, saya akan mengaktifkannya setiap hari dan membiarkan para murid memiliki lingkungan kultivasi 2 kali lipat. Kultivasi mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Jun Changqiao keluar. Ketika dia pergi, arai biru menghilang. Hari berikutnya, Li Qingyang, Lu Qianqian, dan yang lainnya terus pergi ke desa Qingyang untuk menyelesaikan misi mereka. Jun Changqiao mulai mengolah Yi Jinjing, berharap untuk membuka meridian terakhir sesegera mungkin. Dia telah melihat-lihat toko tadi malam, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk menembus basis kultivasinya, jadi dia hanya bisa duduk dan bermeditasi. Tak perlu dikatakan, Jun Changqiao dapat dengan jelas melihat bahwa meridian di tubuhnya telah berkembang pesat selama dia mengolah kitab penguatan otot tulang. Tubuh fisiknya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku yang sekarang seharusnya jauh lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu, kan? Dia bergumam. Sistem berkata, mesin penguji kekuatan di Departemen Store Pemula dapat digunakan untuk menguji nilai kekuatan seseorang. Saya merekomendasikan tuan rumah untuk membelinya dengan indeks 5 bintang. Cek, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kamu menghasut saya untuk menghabiskan poin kontribusi lagi. Sistem berkata, mesin penguji kekuatan dapat digunakan oleh Master Sekte dan para murid, itu adalah item yang sangat diperlukan untuk Sekte. Jika menghilang karena penyegaran, jangan terlalu jauh. Terlalu jauh untuk dijangkau. Mulut Jun Changqiao berkedut. Kamu ingin mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menyesal, kan? Apakah itu berbeda? Apa F-Cek? Jun Changqiao menggosok dagunya dan bergumam, meningkatkan ranah hanyalah salah satu alasannya, kekuatan adalah alasan kedua. Ada kebutuhan untuk membeli mesin penguji kekuatan untuk menguji pertumbuhan para murid sesekali. Dia dengan terampil menarik panel sistem, mengklik Departemen Store Pemula, dan secara akurat menemukan mesin penguji kekuatan. Item ini membutuhkan 10 poin kontribusi, pengenalannya juga sangat sederhana, hanya sebaris kata, padatkan energi roh Anda dan ledakan untuk menampilkan kekuatan Anda secara akurat. Aku akan membelinya. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10 poin kontribusi, menerima mesin uji kekuatan X1, telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Poin kontribusi sekte, 24.100. Bang, Jun Changqiao datang ke ruang luar aula dan memanggil mesin penguji kekuatan. Benda ini tampak tidak berbeda dari karung pasir yang berdiri. Dia mencoba mendorongnya, tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sistem berkata, benda ini hanya bisa dipanggil oleh tuan rumah dari Space Ring, tidak ada yang bisa memindahkannya sama sekali. Jadi seperti itu, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya, menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku menguji dulu berapa banyak kekuatan yang aku miliki. Setelah pemanasan sederhana, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kanannya, 11 sinar cahaya membentuk lingkaran di pergelangan tangannya. Aha, Jun Changqiao maju selangkah, mengumpulkan energi roh dan menuangkannya ke dalam tinjunya, hanya untuk mendengar suara ledakan saat dia meninju mesin penguji kekuatan. Aliran udara seperti riak di permukaan laut. Namun, mesin penguji kekuatan tidak bergerak sama sekali. Angka 1800 secara bertahap muncul di atas, diikuti oleh satuan berat. 1800 jin. Jun Changqiao berkata, tidak buruk. Sistem berkata,
Kekuatan rata-rata seniman bela diri pembuka meridian tahap 11 di benua bintang jatuh adalah 1.500 jin, tuan rumah 300 jin lebih tinggi. Hanya 300 jin, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Jika seorang seniman bela diri melihat ekspresi tidak puasnya, mereka pasti akan mengaum, "Kakak, ini 300 jin lebih tinggi dari biasanya, apa yang masih belum kamu puaskan?" Sistem menganalisis, tubuh tuan rumah lemah, dan bakatnya adalah sampah. Untuk dapat melebihi 300 jin, itu seharusnya karena kitab metamorfosis tubuh. Kalau begitu mari kita lanjutkan berkultivasi. Jun Changqiao duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ding, misi sampingan diaktifkan, misi sampingan datang. Jun Changqiao, yang terbiasa mendengar pemberitahuan semacam ini, membuka panel sistem dan melihat misi sampingan, memberi pelajaran kepada tetua klan Ai yang datang untuk memprovokasi dia 0/1 Elite Mission. Tetua klan Ai, dia tiba-tiba teringat tuan muda ketiga klan Ai yang diusir sehari sebelumnya. Dia menyentuh hidungnya dan tertawa, "Aku menghajar playboy itu, klan Ai pasti tidak akan membiarkan ini pergi." Misi elit, Jun Changqiao menggosok tangannya dan berkata, "Ini ikan besar." Penatua Wei, yang menyelesaikan misi elit di kota Qingyang, memberinya 20 poin kontribusi, yang membuatnya bersemangat menunggu tetua klan Ai datang mencari masalah dan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Tuan Sekte, seorang murid terhuyung-huyung masuk dari luar, tampak bingung, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai tetua klan Ai berteriak. Sehari sebelum kemarin, dia datang hari ini, kecepatan ini sangat cepat. Petugas pengantar beras ada di sini. Jun Changqiao berdiri dan pergi. Murid itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan wajah bingung, "Itu tidak benar, tong beras ini baru dibeli kemarin." Di luar pintu merah Sekte Tulang Besi, seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya yang dalam dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Namanya Ai Sangke, seorang tetua dari klan Ai. Dari pelipisnya yang menonjol, orang bisa menebak bahwa dia adalah murid bela diri. "Iya," Jun Changqiao berjalan keluar dan menangkupkan tangannya, "Kamu pasti seorang tetua dari klan Ai. Aku tidak keluar untuk menyambutmu, tolong maafkan aku, maafkan aku." Ai Sanke meliriknya dari sudut matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu adalah master sekte tulang besi, Jun Changqiao." "Betul sekali," kata Jun Changqiao. Sebelumnya, Ai Sanke tidak mengenalinya sebagai master sekte, tetapi sekarang setelah tetua klan Ai menebaknya, dia merasa sangat nyaman. Ai Sanke berkata, "Master Sekte Jun, keturunan langsung klan saya diganggu oleh murid sekte Anda, tolong serahkan pelakunya." "Ini, jangan khawatir, demi aliansi 100 sekte, aku hanya akan mematahkan lengan dan kaki pelakunya, aku tidak akan mengambil nyawanya." Sikap Ai Sanke sangat arogan. Jun Changqiao berkata dengan canggung, "Penatua Ai, sejujurnya, keturunan langsung klan Anda menyebabkan masalah di depan sekte saya, tetapi orang yang memberinya pelajaran bukanlah murid saya, tetapi saya." "Apa?" Ai Sanke berkata dengan kaget, "Kamu mengalahkannya?" "Betul sekali," Jun Changqiao berkata, "akulah yang memukuli keturunan langsung keluargamu." Wajah Ai Sanke menjadi gelap, matanya dipenuhi amarah. Dia telah berada di luar kota selama 2 hari terakhir. Tadi malam, dia menerima merpati pos dari keluarganya yang mengatakan bahwa Aishi dipukuli, jadi dia bergegas. Dia tidak tahu banyak tentang detailnya. Jika itu adalah murid tulang besi yang memukulinya, Ai Sanke bisa mengerti. Bagaimanapun, orang-orang muda berdarah panas, dan konflik tidak bisa dihindari. Tapi pemimpin sekte, bukankah dia takut kehilangan statusnya? Itu benar, itu benar. Seorang pemimpin sekte dari sekte sampah, serendah debu, akan aneh jika dia peduli dengan statusnya. Memikirkan hal ini, rasa jijik di mata Ai Sanke semakin dalam. Pemimpin sekte Jun, sebagai pemimpin sekte, Anda memukuli keturunan langsung keluarga Ai saya, bukankah itu terlalu berlebihan? Jun Changqiao mengangkat bahu, "Keturunan langsung keluargamu membawa orang-orang untuk memukuli murid sekteku, dan mereka bahkan datang ke depan pintuku. Bagaimana terlalu banyak bagiku untuk memberi mereka pelajaran? Orang yang mencuri pil keluarga Aiku adalah murid tulang besimu." Wajah Ai Sanke menjadi gelap. Jun Changqiao berkata, "Itu benar." Ai Sanke berkata dengan dingin, "Pemimpin sekte Jun, murid keluargamu mencuri pil keluargaku, dan keturunan langsungku dipukuli olehmu. Itu 2 hutang." Suasana tiba-tiba menjadi tegang. "Penatua Ai, apakah kamu di sini untuk melunasi hutangmu?" Wajah Jun Changqiao masih tersenyum, terlihat seperti sedang meminta pemukulan. Jika tidak ada misi sampingan, dia mungkin mencoba berunding dengan pihak lain dan menyelesaikan dendam mereka. Tapi sekarang, dia hanya bisa menerima hidup dan mati, dan bertarung jika dia tidak menerimanya. Ai Sanke berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin sekte Jun, kamu menyakiti keturunan langsung keluargaku dan mencuri pilku, kamu harus memberiku penjelasan."
Tentu, Jun Changqiao melemparkan satu tael perak, ini adalah kompensasi Anda, dan dendam antara sekte saya dan keluarga Anda diselesaikan. Ai Sangke tidak menangkapnya, membiarkan perak itu jatuh ke kakinya. Matanya dingin, pemimpin sekte Jun, apakah Anda mempermalukan saya dan keluarga Ai saya? Satu tael perak bukanlah jumlah yang kecil untuk orang miskin, tetapi para tetua keluarga Ai tidak mempedulikannya. Jun Changqiao melemparkannya adalah penghinaan telanjang. Aku dengan tulus memberimu penjelasan. Jika kamu bersikeras merasa terhina, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Jun Changqiao merentangkan tangannya untuk mengekspresikan ketidakberdayaannya. Dia terlihat lebih menyebalkan dari sebelumnya. Ai Sangke tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, demi 100 sekte aliansi, aku akan memanggilmu sekte Master Jun. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Potong omong kosong. Jun Changqiao berkata dengan lemah, apakah kamu ingin bertarung? Bagaimanapun, Ai Sangke adalah seorang penatua dari keluarga Ai. Dia menangkupkan tinjunya dengan anggun dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Master Sekte Jun telah mengalahkan seorang tetua dari Sekte Mata Air Roh di Green Sun City. Saya, Ai Sangke, sangat ingin mengalaminya. Ayo, kata Jun Changqiao. Ai Sangke tersenyum tipis dan berkata, ini bukan tempat untuk berdebat. Mengapa kita tidak memasuki tempat latihan sektemu dan bertanding? Apakah orang ini mencoba memberi saya pelajaran di depan para murid sekte? Jun Changqiao menebak pikirannya, tetapi dia masih menoleh ke samping dan mengangkat tangannya, berkata, tolong. Jadi, dia tidak menginginkan tael perak itu. Di tempat latihan. Jun Changqiao dan Ai Sangke berdiri terpisah 10 kaki, saling menatap. Suasana menjadi tegang. Orang itu adalah tetua dari keluarga Ai. Dari aura yang dia pancarkan, dia seharusnya menjadi murid bela diri. Di luar tempat latihan, para murid yang tidak melakukan misi apapun sedang berdiskusi dengan suara rendah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun martial discipline hanya tahap kedua dari benua bintang jatuh, itu bukan apa-apa di depan pembudidaya yang lebih kuat. Tapi di mata orang-orang di tahap pembukaan saluran, itu adalah raksasa. Bisakah Sekte Master mengalahkannya? Para bandit Gunung Hitam, bersama dengan pemimpin murid bela diri, semuanya dibunuh oleh Master Sekte. Mengalahkannya jelas bukan masalah. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang merasa lega. Ai Sangke mendengar diskusi mereka dan berkata dengan ekspresi terkejut, para bandit Gunung Hitam dibunuh olehmu. Apakah ada masalah? Kata Jun Changqiao. Ada masalah, masalah besar. Beberapa saat yang lalu, pemerintah dan seniman bela diri dari berbagai sekte mengumpulkan kekuatan mereka dan memutuskan untuk menyerang benteng angin hitam lagi. Hasil, ketika mereka naik, mereka menemukan bahwa benteng itu terbakar menjadi abu. Tempat latihan dipenuhi dengan lebih dari 200 mayat yang membusuk. Pada saat itu, semua orang tercengang. Setelah waktu yang lama, mereka menyadari bahwa benteng angin hitam telah hancur total. Dalam waktu singkat, berita pemusnahan bandit menyebar ke seluruh Azure Sun County, menyebabkan keributan besar. Orang-orang dari berbagai kota dan kota semua bergegas untuk menyebarkan berita dan merayakannya di jalanan. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia sedang merayakannya. Semua orang juga berlomba untuk mendiskusikan siapa yang melenyapkan Black Wind Stronghold yang telah menjadi bencana selama bertahun-tahun. Beberapa seniman bela diri menduga bahwa itu mungkin kekuatan besar, tetapi pada akhirnya mereka menolaknya karena pemerintah dan berbagai sekte telah memverifikasi bahwa tidak ada banyak orang yang muncul di sekitar Gunung Hitam dalam beberapa bulan terakhir. Apakah itu dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang, semuanya sudah selesai. Hanya dalam beberapa hari, ada banyak versi rumor. Misalnya, seorang kultivator yang kuat melewati Gunung Hitam dan membunuh semua bandit dengan pikiran. Yang lain mengatakan bahwa benteng angin hitam telah melakukan banyak hal jahat dan membuat marah surga, jadi mereka mengirim makhluk abadi ke dunia fana untuk membunuh mereka. Berbagai versi berita menyebar liar di Azure Sun County, menjadi topik pembicaraan bagi banyak seniman bela diri dan orang biasa. Setelah Azure Sun City Lord mengetahui bahwa para bandit telah dimusnahkan, dia menyebarkan pemberitahuan, berharap orang benar yang membantu orang-orang akan muncul dan menerima 1000 tael emas sebagai hadiah. 1 tael emas setara dengan 10 tael perak. 1000 tael emas setara dengan 10.000 tael perak. Banyak seniman bela diri dibutakan oleh uang dan mengambil risiko berpura-pura menjadi orang benar untuk mengklaim hadiahnya. Pada akhirnya, mereka semua terlihat dan dijebloskan ke penjara. Berita tentang Black Wind Stronghold dimusnahkan sangat besar. Secara alami, Ai Sangke telah mendengarnya dan bahkan mendiskusikannya dengan para tetua suku. Dia percaya bahwa orang yang bisa membunuh jalannya ke benteng angin hitam dan memusnahkannya setidaknya harus seorang master bela diri. Tapi sekarang, para murid tulang besi benar-benar mengatakan bahwa guru sekte merekalah yang memusnahkannya. Ai Sangke berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte Jun,
kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu seperti memusnahkan para bandit. Mungkinkah kamu juga memiliki niat palsu untuk mengklaim hadiah 1000 tile emas? Selama seseorang memiliki pikiran normal, mereka tidak akan percaya bahwa Jun Changqiao, yang hanya berada di alam pembukaan meridian, dapat memusnahkan benteng angin hitam, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Salah mengklaim 1000 tile emas. Jun Changqiao berkata, apa maksudmu? Ai Sanke berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte Jun, kita semua adalah orang yang bijaksana. Anda tidak perlu berpura-pura. Jun Changqiao terdiam, untuk apa aku berpura-pura? Namun, secerdas dia dengan cepat menebak bahwa berita pemusnahan para bandit itu pasti sudah menyebar. Yang disebut 1000 tile emas mungkin adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah. Aku harus mencari waktu untuk pergi ke kota Qingyang dan melihatnya. Jun Changqiao perlu mengembangkan sekte. Meskipun sistem dapat memberikan banyak bantuan, uang juga penting. Lebih banyak lebih baik. Ai Sanke melambaikan tangannya dan pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Master Sekte Jun memiliki pedang berkualitas tinggi. Saya ingin melihatnya sendiri. Tubuh pedangnya diukir dengan binatang naga yang hidup. Pedang itu memancarkan aura yang tajam. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa kualitasnya tidak rendah. Sesuai keinginan kamu, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan pedang ujung dingin kelas rendah muncul. Rasa dingin yang samar segera menyebar melalui bidang seni bela diri. Pedang yang bagus, tidak semurah kamu. Petik 2, petik 2. Ai Sanke juga seorang pembudidaya pedang. Dia bisa tahu sekilas bahwa kualitas pedang ujung dingin Jun Changqiao luar biasa. Jadi dia berkata dengan ringan, sungguh sia-sia pedang ini berada di tanganmu. Berikan padaku, dan kita akan melupakannya. Ai Sanke berpikir tidak apa-apa melepaskan tulang besi untuk pedang. Berikan padamu, Jun Changqiao berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Mata Ai Sanke yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin, dan gelombang udara putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Setelah menjadi murid bela diri, seorang pejuang akan mengumpulkan energi spiritual di dantiannya. Setelah itu akan meledak dengan momentum, yang disebut kekuatan spiritual. Merasakannya dari jarak dekat, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, orang ini jauh lebih kuat dari pemimpin bandit itu. Ini agak rumit. Dia telah membunuh Zhou Tianba, yang merupakan murid bela diri, dengan bantuan Heart to Stop. Sekarang setelah senjatanya disegel lagi, tampaknya sangat sulit untuk membunuhnya hanya dengan pedang ujung dingin dasar. Terlebih lagi, senjata lawan jelas lebih kuat dari Wei Yinu. Kultivasinya tidak sebagus miliknya, dan peralatannya tidak cukup baik. Bagaimana dia bisa bertarung? Haruskah dia menggunakan sistem? Lupakan. Saya hanya memiliki 24 poin kontribusi. Saya lebih baik menggunakannya dengan hemat. Pikiran Jun Changqiao masuk ke Space Ring dan memanggil Speed Talisman yang diberikan oleh paket hadiah pemula. Dia berkata pada dirinya sendiri, di antara semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Aku seharusnya bisa menghadapinya. Retakan, jimat itu hancur. Dalam sekejap, energi khusus mengalir ke kaki Jun Changqiao, memberinya dorongan untuk melarikan diri. Dia tersenyum dan berkata, saya merasakan kekuatan angin. Anak laki-laki, Ai Sanke berkata dengan dingin, apakah kamu siap? Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan berkata, ayo. Desir, begitu dia selesai berbicara, Ai Sanke melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Pedang sepanjang 3 kaki memotong kekosongan, membentuk aliran pedang Qi, dekat dengan tanah untuk mengganggu. Suara mendesing. Dalam sekejap, momentum pedang memenuhi udara. Para murid tulang besi di kejauhan terkejut ketika mereka melihat ini. Semua orang memandang Jun Changqiao, tetapi mereka melihat bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama dengan senyum tenang di wajahnya. Mungkinkah bahwa pemimpin sekte akan menggunakan teknik perisai lonceng emas dan kulit besi? Apakah kamu tidak akan menghindar? Ai Sanke mencibir. Meskipun serangan pedang ini dikecilkan, kekuatan di baliknya masih beberapa ribu kilogram. Jika dia tidak menghindarinya, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Desir, pada saat ini, pedang Qi yang ditembakkan langsung menebas tubuh Jun Changqiao, memotongnya menjadi 2. Pemimpin sekte, para murid berseru serempak. Ai Sanke juga tercengang. Serangan kasualnya telah membelah pemimpin sekte tulang besi menjadi 2. Sampah sekali, kamu bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari pedangku. Tidak, tubuhnya telah digorok, tetapi mengapa tidak ada darah yang menyembur keluar? Para murid tulang besi juga menyadari masalah ini. Segera, mereka menyadari bahwa tubuh pemimpin sekte tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian secara bertahap menghilang. Apa yang sedang terjadi? Hantu, Ai Sanke mengerutkan kening. Hai, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang, aku di sini.
Ai Sanke buru-buru berbalik dan melihat Jun Changqiao berdiri di belakangnya dengan tangan di belakang, menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak bisa tenang dan berseru, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Para murid tulang besi melihat bahwa pemimpin sekte mereka aman dan sehat dan menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka bingung. Dia jelas berdiri di depan, jadi bagaimana dia berlari ke belakang dalam sekejap mata? Aku berjalan mendekat, kata Jun Changqiao. Mustahil, Ai Sanke berkata, kamu pasti menggunakan semacam ilusi jahat. Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan tersenyum, buka matamu lebih lebar, aku akan berjalan lagi untuk menunjukkannya padamu. Desir, begitu dia selesai berbicara, dia berdiri diam di tempat yang sama, tetapi sebuah suara datang dari belakang, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ai Sanke buru-buru berbalik dan menemukan bahwa Jun Changqiao telah muncul di posisi yang sama seperti sebelumnya, dan ekspresinya benar-benar membeku. Ya dewa, mata para murid tulang besi melebar. Dalam penglihatan mereka melihat dua pemimpin sekte yang identik berdiri di kiri dan kanan, mengapit penatua keluarga Ai di tengah. Setelah beberapa saat, yang di sebelah kiri berangsur-angsur menghilang. Ai Sanke berkata dengan kaget, kamu, sihir macam apa yang kamu gunakan? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan sihir, ini adalah gerak kaki, yang disebut Phantom Steps. Langkah hantu, Ai Sanke belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dari namanya, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata dengan tidak percaya, ilusi tadi adalah karena kecepatannya terlalu cepat. Cerdas, kata Jun Changqiao. Meskipun dia berkata begitu, dia juga terkejut di dalam hatinya, jimat kecepatan ini terlalu cepat, sangat cepat sehingga bahkan jika saya mengubah posisi saya, sosok saya tidak akan dapat menghilang dalam waktu. Tidak mungkin, Ai Sanke tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya, begitu cepat sehingga itu hanya ilusi. Ini terlalu mengejutkan. Desir, tiba-tiba, embusan angin bertiup. Jun Changqiao berdiri di depannya, dan masih ada ilusi di belakangnya, dan berkata, apakah kamu melihatnya dengan jelas kali ini? Bagaimana pemimpin sekte pergi, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga kita bahkan tidak bisa menangkap gerakannya dengan mata kita. Pemimpin sekte itu perkasa, semua murid berteriak kagum. Sial, Ai Sanke dengan marah menebas dengan pedangnya, tapi itu masih mengenai ilusi. Jun Changqiao sudah berdiri di sisi kanan. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Namun, ketika mencapai levelnya, itu benar-benar di luar pemahaman seorang murid bela diri. Desir, petik 2, Jun Changqiao terus mengubah posisinya, dan dalam waktu singkat, lebih dari 10 ilusi muncul dalam penglihatan Ai Sanke. Jelas, munculnya setiap ilusi berarti bahwa Jun Changqiao telah berada di sini dan tinggal untuk waktu yang singkat. Adapun prosesnya, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Kepala botak dari benteng angin hitam mempraktikkan transformasi bayangan 7 langkah, tetapi ketika dia menggunakannya, dia masih bisa melihat bayangan dan secara kasar memahami posisinya. Otot-otot di wajah Ai Sanke berangsur-angsur menegang, dan tangan yang memegang pedang mulai bergetar. Jika dia bahkan tidak bisa melihat orang itu dengan jelas, bagaimana dia bisa bertarung? Bang! Tiba-tiba, Jun Changqiao muncul di belakangnya dan menendang pantatnya. Tendangan ini mengandung setidaknya 1000 pon kekuatan, dan Ai Sanke, yang tertangkap basah, terhuyung beberapa langkah ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Pahahaha, para murid tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua, dan ditendang di pantat oleh pemimpin sekte benar-benar lucu. Sial, Ai Sanke menstabilkan tubuhnya, merasa malu dan marah. Dia kemudian mengangkat pedangnya dan menebas di udara, langsung membentuk pedang ki yang kuat. Desir, Jun Changqiao dengan tenang melangkah maju, menghindar dari kiri dan kanan, dan ilusi muncul satu demi satu. Di bawah dukungan Speed Talisman, pedang ki yang kuat tampaknya telah melambat. Bahkan jika itu menutupi seluruh bidang seni bela diri dan membentuk jaring yang tak terhindarkan, dia masih bisa dengan mudah menghindarinya. Bang! Jun Changqiao menendang dari belakang lagi, mengenai pantat Ai Sanke yang lain. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan besar, itu membuat lawan menjadi gila. Dia meraung keras, mendesis. Tiba-tiba, jubah di tubuhnya robek, dan dia hanya menyisakan sepasang celana dalam putih. Jun Changqiao berdiri di depannya, ujung pedangnya memegang seikat rambut, dan tersenyum, Penatua Ai, apakah menurut Anda perlu untuk terus bertarung? Kecepatan Jun Changqiao terlalu cepat, sangat cepat sehingga pakaian Ai Sanke terpotong tanpa dia sadari. Dengan raungan, otot-ototnya mengembang dan meledak. Lebih buruk lagi, ada sehelai rambut di pedang Han Feng. Apa artinya ini? Itu berarti jika dia ingin membunuh, dia akan menebas leher Ai Sanke. Kultivasi Ai Sanke kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan pedang dengan tubuhnya.
Terlebih lagi, kekuatan Jun Changqiao juga tidak lemah. Mengambil kepala Ai Sangke dengan kecepatan tinggi akan menjadi permainan anak-anak. Ai Sangke berdiri di tempatnya dengan celana dalam putihnya. Wajahnya kaku dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat sehelai rambut dipotong, dia merasakan aura kematian. Itu sangat nyata dan sangat menakutkan. Jika Ai Sangke ingin membunuhnya, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Tangan Ai Sangke mengendur dan pedang dengan pola naga jatuh di lantai batu. Hai, Jun Changqiao bertanya, apakah kamu masih ingin bertarung? Tangan Ai Sangke gemetar. Dia menekan rasa takutnya dan berkata, tidak, tidak. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani bertarung. Ding, misi sampingan selesai. Tuan rumah menerima 50 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 74.100. 50 poin. Jun Changqiao terperangah. Banyak. Sistem berkata, tetua klan Ai adalah murid bela diri kelas 5. Tuan rumah yang mengalahkannya secara alami akan memberimu banyak poin kontribusi. Jun Changqiao berpikir, jadi dia adalah murid bela diri kelas 5. Setelah tahap pembukaan meridian, ada pembagian yang lebih rinci. Dari rendah ke tinggi, ada kelas 9, dan setelah kelas 9 adalah puncaknya. Misalnya, tetua Ma dari Sekte Gunung Chang adalah master bela diri puncak. Dengan satu langkah lagi, dia akan menerobos ke Wuzong. Contoh lain adalah pemimpin Gang Heifeng yang terbunuh. Dia hanya murid bela diri kelas 2. Klan Ai bukanlah keluarga seni bela diri tradisional. Mereka terutama menjual pil di kota Huyang. Ai Sangke menjadi murid bela diri kelas 5 sudah sangat baik. Penatua Ai, Jun Changqiao berkata, kamu harus memiliki pakaian cadangan di cincin spasialmu, kan? Ai Sheng, yang berangsur-angsur menjadi tenang, baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih telanjang. Wajah tuanya memerah saat dia buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya. Dia kemudian menyingkirkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak kepada Master Sekte Jun karena telah menunjukkan belas kasihan. Kesombongan dan penghinaan di matanya telah benar-benar lenyap. Jun Changqiao berkata, Penatua Ai, muridku mencuri pil obatmu. Sebagai pemimpin sekte, aku juga bersalah. Misi telah selesai, dan poin kontribusi telah diperoleh. Secara alami, ada kebutuhan untuk meredakan suasana. Bagaimanapun, sekte itu masih berkembang, dan tidak ada gunanya membuat musuh di mana-mana. Tetapi, Jun Changqiao berkata, murid saya juga dipukuli setengah mati oleh tuan muda keluarga Ai. Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak mengubah masalah besar menjadi masalah kecil dan masalah kecil menjadi tidak berarti? Sebagai pemenang, dia berinisiatif untuk meminta perdamaian, memberi Ai Sangke jalan keluar. Ai Sangke juga mengikuti arus dan berkata, anak muda berdarah panas, berkelahi itu normal. Keluarga Ai saya tidak akan keberatan. Setelah dipukuli, sikapnya langsung berubah. Ini adalah gambaran sebenarnya dari tinju yang keras. Jun Changqiao berkata, Penatua Ai datang dari jauh, jadi saya secara alami akan menjadi tuan rumah yang baik. Silakan datang ke aula utama dan duduklah. Bajunya sobek, bagaimana bisa wajahnya tetap tinggal? Ai Sangke menangkupkan tangannya dan berkata, saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Saya akan mengunjunginya di lain hari. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa dan secara pribadi mengirimnya ke pintu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Ai, sampai jumpa di sini. Selamat tinggal. Ai Sangke pergi. Namun, dalam perjalanan menuruni gunung, dia masih kaget dan berkata, saya tidak menyangka Master Sekte Tulang Besi begitu tertutup. Saya harus kembali dan memberitahu kepala keluarga untuk tidak memprovokasi dia dengan mudah. Ai Sangke tidak meragukan bahwa dengan kecepatan menakutkan Jun Changqiao barusan, membunuh seorang master bela diri akan semudah membalikkan tangannya. Master Sekte, kamu terlalu kuat. Langkah pantom yang kamu gunakan barusan sungguh menakjubkan. Master Sekte, apakah ini sama dengan Yi Jinjing? Ini juga merupakan keterampilan bela diri surgawi. Ketika Jun Changqiao kembali ke Sekte, para murid mengerumuninya. Terutama ketika mereka memikirkan adegan dia memukuli Penatua Ai barusan, mata mereka dipenuhi dengan penyembahan. Jun Changqiao berkata, berkultivasi dengan baik. Di masa depan, saya akan mengajari Anda gerakan kaki semacam ini satu persatu. Wow, Master Sekte akan mengajari kita langkah-langkah pantom. Kita harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan tidak mengecewakan Master Sekte. Ayo pergi dan berkultivasi. Para murid sangat antusias, dan darah di tubuh mereka terbakar. Sejujurnya, hanya dalam waktu sebulan, Jun Changqiao memiliki posisi yang tak tergantikan di hati mereka. Jika orang luar datang untuk mengikat mereka, mereka tidak akan mengkhianatinya bahkan jika mereka bergabung dengan sekte yang lebih tinggi.
Inilah yang paling senang dilihat Jun Changqiao, karena dia tidak peduli dengan bakat para murid. Dia hanya peduli untuk setia pada dirinya sendiri dan sekte. Di aula utama, Jun Changqiao duduk di kursi, meregangkan tubuh dengan malas, dan berkata sambil tersenyum, saya mendapatkan 50 poin kontribusi, seluruh tubuh saya terasa enak. Ding, Su Xiaomo telah menemukan Xiao Huang yang hilang, misi sekte telah selesai. Ding, poin prestasi sekte, 2100. Poin kontribusi sekte, 76.100. Setelah mendengar pemberitahuan itu, senyum Jun Changqiao menjadi lebih lebar, tidak buruk, untuk dapat menyelesaikan misi begitu cepat, saya tidak salah menilai Anda. Ding, misi sekte selesai, poin kontribusi murid telah dibuka. Jun Changqiao berkata, murid juga memiliki poin kontribusi. Membuka panel data sistem sekte, dia melihat, anggota sekte, 100.100, diikuti oleh kata-kata, klik detail. Dia mengkliknya, panel data kecil muncul, di atasnya ada nama banyak murid, hanya nama Su Xiaomo yang tertulis dengan kata, 2 poin kontribusi. Jun Changqiao berkata, apa artinya ini? Sistem berkata, murid akan menerima poin kontribusi yang sesuai setelah menyelesaikan misi sekte. Tuan rumah dapat menggunakannya untuk membeli barang di toko. Mendengar ini, Jun Changqiao melompat dan berkata dengan gembira, ada hal yang bagus. Dia akan menerima poin kontribusi untuk menyelesaikan misi sekte, dan muridnya juga akan menerima poin kontribusi untuk menyelesaikan misi sekte. Bukankah ini manfaat ganda? Sistem mengatakan, poin kontribusi murid hanya dapat digunakan oleh murid, tuan rumah hanya dapat membeli untuk mereka. Mendengar ini, pemimpin sekte Jun ambruk di kursi dan berkata, tolong, lain kali kamu bisa menyelesaikan kalimatnya. Ya, sistem berkata. Jun Changqiao berkata, maksud Anda, para murid dan saya dapat menggunakan toko sekte. Itu tidak bisa digunakan. Sistem berkata, murid memiliki toko khusus, tuan rumah dapat membukanya untuk memeriksa. Jun Changqiao buru-buru membuka toko. Benar saja, di bawah toko pemula, ada tombol toko murid. Membukanya, dia menemukan ada banyak item, kebanyakan dari mereka adalah level pemula, dan harganya pada dasarnya adalah 1 poin kontribusi. F***, Jun Changqiao pingsan, mengapa barang-barang di toko murid lebih murah daripada milikku? Sistem berkata, karena Anda adalah tuan rumah, ada banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi, tetapi murid hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan misi sekte. Jadi seperti itu, Jun Changqiao mengerti. Dia secara acak memilih item untuk dilihat, tetapi dari pendahuluan, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dibandingkan dengan tokonya sendiri, itu jelas beberapa tingkat lebih buruk. Sistem mengatakan, item di Display Store sebagian besar adalah item pendukung, toko host adalah kumpulan pencapaian hebat. Meskipun barang-barang di Display Marketplace yang baru dibuka lebih murah daripada yang ada di Marketplace pemula, efeknya tidak begitu memuaskan. Misalnya, ada item yang disebut Key Gathering Elixir, yang hanya satu kata berbeda dari Key Gathering Elixir, tetapi hanya memberikan 2 kali efek penyerapan dan bertahan selama 12 jam. Begitu banyak dari mereka telah dikebiri. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan terus melihat barang-barang itu. Segera, dia menemukan senjata yang disebut pedang kayu kelas pemula, dan terdiam. Pedang kayu, itu terlalu buruk. Petik 2. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan pedang ujung dingin kelas pemula, dia menyimpulkan bahwa meskipun pedang ini terbuat dari kayu, kekuatannya harus sebanding dengan senjata kelas rendah dan menengah dari benua bintang jatuh. Jun Changqiao melihat beberapa barang lagi, dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak berguna, jadi dia membeli eliksir pengumpul ki dan pedang kayu kelas pemula. Ketika item muncul di Space Ring, poin kontribusi Su Xiaomo langsung dihapus menjadi 0. Kenapa tidak ada suara notifikasi? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, pemberitahuan pembelian murid diblokir secara default, jika tuan rumah suka mendengar suara, ding-ding, itu dapat diaktifkan. Lanjutkan untuk memblokirnya secara default. Jun Changqiao tentu saja tidak mau harus menerima pemberitahuan untuk semuanya, itu akan sangat menjengkelkan. Benar, bisakah saya memblokir suara notifikasi pembelian saya? Tuan rumah tidak memiliki fungsi pemblokiran untuk saat ini. Untuk sekarang, Jun Changqiao bertanya, apa maksudmu? Sistem berkata, semakin tinggi ranah tuan rumah dan tingkat konstruksi sekte, semakin banyak fungsi yang akan dimiliki sistem. Jun Changqiao berkata, jika aku menjadi lebih kuat, kamu akan menjadi lebih kuat juga. Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Sistem berkata. Jun Changqiao berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan takut, jika aku menggemukkanmu, kamu tidak akan berkomplot melawanku suatu hari nanti, kan? Sistem berkata, jika tuan rumah mati, sistem mati. Saya mengerti. Jun Changqiao santai dan berkata, berapa banyak efek dari haste talisman yang tersisa?
45 menit. Sistem berkata. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, saya dapat menggunakan waktu yang tersisa untuk pergi ke kota Qingyang dan melihat apa yang disebut hadiah 1000 tile emas. Tianqi, hadiah. Aku akan pergi jalan-jalan, latih mereka dengan baik. Ya, tidak banyak waktu tersisa untuk Speed Talisman, jadi Jun Changqiao tidak membuang waktu. Dia berjalan keluar dari gerbang Sekte Tulang Besi dan berdiri diam. Setelah beberapa saat, sosoknya berangsur-angsur menghilang. Kecepatan orang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di kaki gunung. Ini hanya barang yang harus dimiliki untuk bepergian sebagai biksu. Sayang sekali toko itu tidak menjualnya. Kalau tidak, saya akan membeli beberapa lagi untuk cadangan. Saat berbicara, Jun Changqiao sudah menghilang dari tempatnya berdiri, bergegas menuju ke arah Green Sun City. Di hutan belantara, seorang wanita bersandar di pohon dan berkata dengan malu-malu, Saudara Li, jangan main-main. Bagaimana jika seseorang melihat kita? Pria muda bernama Brother Li membungkuk dan menyentuh wajahnya dengan satu tangan. Dia tersenyum dan berkata, Mei Mei, tidak ada seorang pun di sekitar sini. Kami tidak akan ditemukan. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku sangat merindukanmu sehingga aku tidak bisa makan. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara selembut nyamuk, aku juga. Kedua pasangan secara bertahap saling berpelukan dan berciuman dengan penuh gairah. Seolah waktu telah berhenti. Namun, gadis bernama Mei Mei secara tidak sengaja melirik ke atas dan tiba-tiba melihat seorang pria muda berjongkok di pohon, menyeringai padanya. Sebuah teriakan datang dari hutan belantara. Mei Mei, ada apa? Saudara Li buru-buru bertanya. Adik perempuan itu menunjuk ke pohon dan berkata dengan panik, ada seseorang di pohon. Saudara Li buru-buru melihat dan segera melihat pemuda itu. Jun Changqiao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, maaf mengganggu kalian berdua. Saudara Li berkata dengan marah, siapa kamu? Kapan kamu datang? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, orang di pohon itu berangsur-angsur menghilang. Dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dan berkata dengan ngeri, ya dewa, ada hantu. Tanpa mempedulikan hal lain, dia menarik Mei Mei dan berlari ke desa dengan panik. Jun Changqiao berhenti di luar hutan belantara. Melihat pria itu tidak lupa menarik wanita itu dengan ketakutan, dia berkata, kalian berdua harus menjadi pasangan yang benar-benar saling mencintai. Saya berharap kalian berdua bersatu selamanya dan menjadi tua bersama. Mendesah. Berpikir bahwa dia masih lajang, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Aku akan berumur 18 dalam sebulan. Kapan aku bisa berhenti melajang? Datang ke dunia yang berbeda, mengembangkan sekte adalah proses yang membosankan. Akan lebih baik untuk mengalami perasaan cinta. Lu Qian, lupakan. Wanita ini punya cerita, lebih baik tidak meminta penolakan. Kota Qingyang. Jun Changqiao berhenti di depan gerbang kota. Hanya butuh 5 menit baginya untuk sampai ke sini dari Iron Bone City, dan ini karena dia serakah dengan pemandangan di jalan. Kalau tidak, itu akan lebih cepat dengan kecepatan penuh. Kenapa ada orang lain? Itu pemimpin Sekte Tulang Besi. Kenapa dia ada di sini? Seniman bela diri yang masuk dan keluar dari gerbang kota mengenali Jun Changqiao secara sekilas. Pemimpin Sekte Jun, seorang seniman bela diri bergegas dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki masalah seni bela diri. Saya bersedia membayar 200 tael. Saya harap. Tidak ada waktu. Jun Changqiao melangkah ke kota. Harus dikatakan bahwa sejak perekrutan banyak sekte, dia menjadi sedikit terkenal di kota Qingyang. Setelah memasuki kota, ia langsung menarik perhatian banyak orang. Jun Changqiao mengabaikan mereka dan menatap tanda di persimpangan jalan. Matanya tiba-tiba menyala. Kata-kata yang tertulis di atas adalah dalam bahasa Cina klasik. Arti yang diterjemahkan adalah bahwa Tuan Kota sangat berterima kasih kepada orang benar karena telah menghancurkan benteng angin hitam. Dia bersedia memberikan 1000 tael emas dan pergi ke mansion Tuan Kota untuk menerima hadiah. Cek, Jun Changqiao berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah menghancurkan benteng angin hitam, akan ada hadiah 1000 tael emas. Jalanan itu sunyi. Jun Changqiao merasa ada yang tidak beres. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa para pedagang di dekatnya, orang yang lewat, dan seniman bela diri semua menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Seorang seniman bela diri adalah yang pertama pulih. Pemimpin Sekte Jun, apakah kamu menghancurkan benteng angin hitam? Ya, Jun Changqiao berkata dengan jujur. Petik 2, Sudut mulut semua orang berkedut. Sebelumnya, di arena seni bela diri, para seniman bela diri di kota percaya bahwa pemimpin Sekte Tulang Besi mengandalkan kualitas senjatanya yang tinggi. Hancurkan benteng angin hitam, omong kosong mutlak. Hai, Jun Changqiao berkata, di mana istana Tuan Kota? Seniman bela diri berkata dengan lemah,
pemimpin Sekte Jun akan menerima hadiahnya. Jun Changqiao menunjuk ke tanda itu. Bukankah dikatakan bahwa siapapun yang menghancurkan benteng angin hitam dapat menerima hadiahnya? Seniman bela diri merendahkan suaranya. Pemimpin Sekte Jun, berpura-pura menjadi orang benar untuk menerima hadiah. Hukuman paling ringan dijebloskan ke penjara, hukuman terberat adalah kehilangan kepalamu. Berpura-pura pantatku, Jun Changqiao berkata, benteng angin hitam dihancurkan oleh raja ini. Mendesah, seniman bela diri menggelengkan kepalanya. Satu lagi dibutakan oleh uang. Orang yang lewat dan orang-orang biasa di sekitar juga menggelengkan kepala. Mereka percaya bahwa pemimpin Sekte Tulang Besi pasti tergila-gila dengan uang, jadi dia mengambil risiko untuk berpura-pura menjadi orang yang benar. Jun Changqiao terdiam, tampaknya dia telah melakukan sesuatu demi orang-orang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Mereka masih terlalu lemah. Jika itu adalah pemimpin Sekte Gunung Biru, selama dia berdiri di depan tanda itu, semua orang akan percaya bahwa dialah yang menghancurkan benteng angin hitam. Pemimpin Sekte Jun, sebuah teriakan datang dari kiri, dan ayah Li Qingyang, Patriark Li, berjalan mendekat. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke Blue Sun City? Setelah tidak melihatnya selama sebulan, aura Patriark Li telah berubah. Dia pasti mendapat manfaat dari bimbingan dan wilayahnya telah meningkat pesat. Jun Changqiao berkata, Patriark Li, kamu datang pada waktu yang tepat. Bawa aku ke mansion Tuan Kota. Patriark Li tercengang. Pemimpin Sekte Jun, mengapa kamu pergi ke mansion Tuan Kota? Untuk menerima hadiah, kata Jun Changqiao. Ga, senyum di wajah Patriark Li membeku. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut. Pemimpin Sekte Jun, jangan bilang bahwa benteng angin hitam adalah. Betul sekali, Jun Changqiao berkata dengan marah. Benteng angin hitam dihancurkan oleh raja ini. Percaya atau tidak, bawa aku ke mansion Tuan Kota dulu. Tanda pisah. PS, sepatu anak-anak, jangan lupa untuk memilih saya setelah Anda membacanya.